Manhwa dimulai dengan kompetisi angkat besi. Pahlawan kita, Johansen, akan memecahkan rekor dunia lainnya. Menerapkan sikap yang benar dan mempertahankan teknik yang sempurna dalam deadlift. Dia merobek barbel dari lantai dengan satu lompatan kuat. Dan otot-ototnya membengkak karena terlalu tegang sehingga merobek pakaiannya. Tetapi pakaian bukan satu-satunya yang robek. Sepertinya katup jantungnya tidak dapat menahan tekanan. Dan Hansol terjatuh ke lantai sambil mengeluarkan darah. Off lagi. Dokter sudah mengatakan kepadanya untuk berhati-hati. Saya bertanya-tanya apakah hal ini akan terjadi jika dia memiliki lebih banyak otot. Keahlian yang luar biasa. Otot tanpa batas. Dibuat oleh, tetapi tidak boleh terlalu banyak otot atau para gadis akan berhenti menyukainya. Sebuah keterampilan yang langka. Penebalan otot. Dibuat oleh, gaya atau otot? Pertanyaan abadi dari alam semesta. Tidak ada waktu untuk berpikir. Saul perlu mengambil proteinnya sesegera mungkin. Sebuah keterampilan yang unik. Mata elang. Diperoleh. Keterampilan pasif. Kesejukan, diperoleh. Siapa yang berbisik di telingaku sepanjang waktu, Anda telah diberikan kondisi profesi yang legendaris. Binaragawan. Saat Hansol membuka matanya, dia melihat ayam-ayam di depannya. Dia baru saja akan makan camilan. Kecuali bahwa ukuran ayam ini sedikit tidak biasa. Tunggu, apa? Dia baru saja melakukan tarikan mati. Sang pahlawan hampir panik, tapi skill pasif berdarah dingin berhasil. Dan dia menjadi tenang, melihat sekelilingnya. Hansol melihat padang rumput yang tak berujung dan ayam-ayam besar. Dan jika Anda memikirkannya secara logis, hal ini masuk akal. Dia makan banyak dada ayam dan setelah kematiannya, dia masuk neraka dalam keadaan basah kuyup oleh kotoran ayam. Itulah mengapa ayam-ayam ini menyerangnya. Namun pada satu titik, Hansol mengamuk dan menendang kepala salah satu ayam. Dia sudah cukup kesal karena tidak mendapatkan protein. Dan burung-burung setengah burung yang menjengkelkan itu. Apa itu? Skill diaktifkan. Falcon Eye, kandungan protein diukur. Objek kokain, mengandung 68 kg protein. Apakah itu suara para leluhur kebugaran? Nah, karena ayam ini sangat tinggi proteinnya, pahlawan kita akan menikmati sarapan besar hari ini. Dia menerjang ayam-ayam malang itu dan beberapa jam kemudian memakan bangkai-bangkai besar itu. Akhirnya menutupi kekurangan protein tersebut. Sungguh, bukan itu yang terpenting baginya saat ini. Sejak kapan lengannya begitu kurus? Bagaimana dengan payudara? Payudara itu datar. Dia juga bisa menjangkau punggung saya. Hal ini belum pernah terjadi sejak TK. Dengan panik, Hansol terbang ke danau dan melihat bayangannya. Dia menyadari dengan teriakan bahwa dia kehilangan semua ototnya. Sekarang dia tidak lagi peduli di mana dia berakhir atau mengapa. Tujuan utamanya adalah untuk berhenti menjadi seorang yang brengsek. Dan untuk melakukannya, dia mencabut pohon dari akarnya dalam satu gerakan yang dahsyat. Dan kemudian melemparnya ke belakang. Dan tanpa penundaan, mulai melakukan squat. 3 bulan kemudian, satu-satunya hal yang membuat Sal tidak mengalami gangguan saraf adalah ketenangan. Bagaimanapun juga, begitu banyak usaha yang telah dilakukan untuk memompa dan tetap saja tidak ada penambahan otot. Bagaimanapun juga, dia membutuhkan camilan. Dan dia memiliki banyak protein. Tetapi ketika ia ingin mengantongi beberapa ekor ayam, seekor monster besar muncul di belakang punggungnya. Ini adalah pertama kalinya Sol melihat binatang buas seperti itu. Seekor ayam jantan raksasa dengan ekor naga raksasa. Apa itu? Hansol segera berlari menjauh darinya. Tapi ayam jantan itu serius. Dia benar-benar menginjak kaki sang pahlawan. Salty menyadari bahwa jika monster ini memukulnya sekali saja, atlet masa depan ini tidak akan selamat. Tetapi lebih berbahaya daripada serangan ayam jago. Hanya dada indahnya yang mengalihkan perhatian sang pahlawan untuk berlari. Hal ini membuat Sol berpikir, apakah sayap benar-benar mengembangkan otot dada? Mungkin dia harus membuat pelatih crossover. Tentu saja harus. Sungguh bodoh. Dia pikir ototnya tidak tumbuh karena dia lemah dan fokus pada kekuatan. Tapi dia benar-benar lupa tentang peregangan. Dan sementara ia melaju kencang menjauhi ayam jago. Ayam yang telah ia makan selama 3 bulan. Menghalangi jalannya untuk membalas dendam. Dan ketika ia mencerai-beraikan orang-orang bodoh itu dari jalannya, ia mendengar, subjek Cocatrice, kandungan protein 12.000 kg. Objek terdiri dari protein murni. Saat mengonsumsi Cocatrice Breas, Anda akan mendapatkan keterampilan langka, pemulihan otot yang fantastis. Dan begitu Sol menyadari apa yang sedang terjadi, dia segera berhenti dan menghindari serangan ayam jago. Kemudian dia mulai melompat dari pohon ke pohon seperti seorang pelompat. Banyak orang mengira bahwa otot tumbuh karena berolahraga. Tetapi pada kenyataannya ketika Anda berolahraga, otot akan robek dan melemah. Namun kemudian mereka beregenerasi dan menjadi lebih kuat. Jadi dia benar-benar membutuhkan keterampilan itu. Suatu ketika Cocatrice menyerang sang pahlawan. Ia segera terpental dari pohon, menghindari serangan paruh yang luar biasa, dan menyerang balik dengan serangan balik. Peringatan, energi di luar penyegelan otot telah terdeteksi. Apakah Anda yakin ingin membatalkan keterampilan memadatkan otot? Ya, tidak. Saya tidak tahu apa itu. Tapi ayolah,
Pada momen ini, seakan-akan tangan sang pahlawan memasuki hair Luffy ketiga dan menjadi sangat besar. Dengan tujuan yang baik, dia meninju tepat ke paruh ayam jantan yang terbuka, dan benar-benar mengambil kepalanya dengan satu pukulan. Peringatan, struktur otot rusak, keterampilan penyegelan otot diaktifkan kembali. Tangan sang pahlawan menjadi biasa lagi, tapi dia tidak peduli lagi. Yang terpenting adalah hari ini dia pasti akan memakan dada yang legendaris itu, dan mendapatkan pemulihan otot yang fantastis. Beberapa saat kemudian di malam hari, dia sudah menggigit semua daging yang dia dapatkan. Namun pada saat itu ia belum mengetahui tempat apa ini, atau apa yang tinggal di sini. Dan yang paling penting, situasi yang dialaminya, orang-orang aneh yang telah mengikuti pahlawan kita mulai meneteskan air liur. Namun ternyata mereka sama sekali bukan monster haus darah, melainkan hanya orang miskin yang rakus yang sudah lama tidak makan daging. Mereka tidak mengerti, jika orang ini benar-benar mengalahkan Cockatrice. Dia tidak terlihat sangat kuat, jadi mereka memutuskan untuk menanyakannya secara langsung. Trigada merangkak ke arah Salt, meneteskan air liur dan meminta saya untuk menyebutnya daging. Maksudku hantu. Sistem segera menganalisis jumlah protein dalam tubuh mereka. Tapi Hansol mengatakan kepada para leluhur kebugaran bahwa dia tidak akan memakan manusia. Meskipun, apakah mereka manusia? Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang suku Ghoul. Saat itulah para Patsies langsung pada intinya dan bertanya siapa yang membunuh Cockatrice. Sang pahlawan menjawab bahwa itu adalah dirinya. Dan anak-anak langsung senang karenanya. Mereka telah mencarinya sejak lama. Salah satu hantu menjelaskan bahwa setelah kematian makhluk yang begitu kuat, terjadi perebutan wilayah. Tapi yang Salt pedulikan hanyalah seberapa kurus kaki anak-anak itu. Jika Anda memukulnya, pasti akan pecah. Tetapi orang-orang mengalihkan perhatiannya dari pikiran-pikiran ini dan meminta bantuan. Lagi pula, jika dia telah mengalahkan monster sekuat itu, dia pasti orang yang kuat. Hansol meminta mereka untuk mengulangi apa yang mereka katakan. Hansol meminta mereka untuk mengulangi apa yang mereka katakan. Karena dia tidak mendengarkan mereka. Dia tersesat dalam pikirannya sendiri. Gulia menjawab bahwa mereka sudah memberitahunya sebanyak 9 kali. Tapi sang pahlawan menjadi serius. Dia mengatakan bahwa Anda harus melakukan semuanya 10 kali. Entah itu kaki atau bicep. Minimal 10 repetisi. Anda tidak bisa melakukan hal lain. Mendengar hal ini, para hantu menyadari bahwa anak itu agak aneh. Dan saya rasa dia tidak ingin membantu mereka. Tapi apa boleh buat, geng memutuskan untuk pergi. Hansol menjelaskan bahwa dia harus berlatih. Jadi, tidak ada waktu untuk meminta bantuan. Tentu saja anak-anak itu kesal, tapi tidak ada dendam. Mereka mengerti, semua orang punya urusan masing-masing. Dan melihat raut sedih di wajah jiwa-jiwa yang malang itu, Salty menyarankan mereka setidaknya mengambil payudaranya. Lagi pula, dia tidak bisa makan semuanya sendiri. Anak-anak berterima kasih kepada sang pahlawan atas hadiahnya. Dan ketika salah satu dari mereka hendak mengambil sepotong daging yang besar, catatan Hansol, bahwa orang bodoh ini akan merobek punggungnya. Dia segera berteriak agar Ghoul tersebut berhenti, dan mulai memarahinya karena teknik yang tidak tepat. Jika dia terus begini, dia akan lumpuh. Anak itu tidak mengerti, apakah dia melakukan sesuatu yang salah? Mengapa pria itu meneriakinya seperti itu? Tapi Salty bahkan lebih terkejut lagi. Apakah anak-anak tidak tahu cara menarik beban? Dan ini adalah yang pertama kali mereka dengar. Meninju wajahnya dengan telapak tangan. Hansol menebak-nebak mengapa mereka brengsek. Dan sementara mereka bertiga mencoba menyelinap pergi membawa dagingnya. Sang pahlawan mengingat temannya, seorang pelatih di sekolah asalnya. Dia mengatakan itu dengan sungguh-sungguh. Anda hanya bisa belajar ketika Anda mengajar orang lain. Jadi, ketika Anda menemui jalan buntu dalam pelatihan Anda perlu mengambil magang. Dan saat dia melihat sekelilingnya pada orang-orang malang ini, dia berpikir, atau mungkin ini adalah waktu yang tepat. Sang pahlawan merebut daging dari mereka dengan satu tangan. Dia mengatakan bahwa mereka harus makan dulu. Dan kemudian mereka semua akan pergi ke desa bersama-sama. Dan tentu saja dia perlu tidur. Kalau tidak, otot-ototnya tidak akan pulih. Di pagi hari mereka mengunjungi desa Gulia, di mana sang pahlawan bertemu dengan sang kepala suku. Dia bertanya apakah ada ketidaknyamanan dalam perjalanan ke sini. Sol mengatakan tidak apa-apa. Ia melihat tubuh kepala suku yang jelek. Jelas sekali dia tidak berolahraga. Dia mungkin juga minum banyak alkohol. Kepala suku juga memerintahkan bawahannya untuk membawa sisa daging ayam jantan. Hansol mencatat bahwa hal ini akan memakan waktu yang sangat lama. Kepala suku hanya tertawa. Apakah dia benar-benar peduli dengan hantu-hantu yang tidak berguna ini? Dan frasa ini sangat tidak disukai oleh sang pahlawan. Jadi dia memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis. Kepala suku mulai menjelaskan bahwa itu karena Hansol telah mengalahkan Cockatrice. Pembagian wilayah pun dimulai. Dan para Gulies adalah orang-orang yang paling lemah.
Mereka tidak memiliki keterampilan. Mereka juga tidak terlatih dalam seni bela diri. Tunggu sebentar. Keterampilan apa ini? Hingga saat ini, sang pahlawan tidak terlalu memperhatikan keanehan di sekelilingnya. Itu karena dia sibuk memompa otot-ototnya. Pemimpin menyela untuk bertanya apakah pahlawan yang mengalahkan ayam jantan benar-benar tidak tahu apa itu skill. Dan ketika dia mendapat jawaban yang tegas, memerintahkan ketiganya untuk dibawa masuk. Bahwa saya menemukan seorang pria. Beberapa saat kemudian mereka digiring dengan tangan terikat ke dalam tenda, dan mereka berlutut. Sang kepala suku bangkit dari singgasananya, dan mereka membawanya ke sebuah klub besar. Dia memerintahkan saya untuk membawa pembunuh Cockatrice, dan mereka membawa seorang berandal yang bahkan tidak tahu apa itu keterampilan. Pada saat itu, sang kepala suku mengayunkan tongkatnya yang besar, dan menerapkan keterampilan pembobotan, memberikan pukulan yang dahsyat. Tapi anak laki-laki, mengapa? Entah bagaimana mereka bisa selamat. Bagaimanapun juga, sang pahlawan menghentikan klub dengan satu tangan. Tidak hanya kepala suku itu mengalihkan perhatiannya dari latihannya. Dia suka menyakiti yang lemah. Ya, mengapa korban diam? Kepala suku tidak mengerti bagaimana pria itu menghentikan klub. Tidak, dia mungkin hanya menggunakan keterampilan yang salah. Atau mungkin tangannya terpeleset. Terserahlah, karena itulah yang terjadi. Ia akan menunjukkan kekuatan keterampilannya. Ia mampu meningkatkan bobot sebanyak 2, 4, atau 16 kali lipat. Tergantung pada jumlah mana yang diinvestasikan. Ketika Hansol mendengar hal itu, dia sangat terkejut. Berapa banyak waktu yang bisa dihemat dengan mengganti pin barbel? Jika kau hanya menambah beban, itu adalah keterampilan yang luar biasa. Dan sang pemimpin terus membual. Tongkatnya memiliki berat 32 kg, dan dia melipat gandakan beratnya. Ditambah lagi dengan kecepatan pukulannya. Dengan kata-kata ini, dengan semua kekuatan dan mananya, dia memberikan pukulannya yang paling kuat. Namun tongkat tersebut hanya patah di tangan Hansol. Sang pahlawan mengatakan bahwa keterampilan yang begitu bagus itu sangat menakjubkan. Anda bahkan tidak ingin menjadikan kepala suku sebagai musuh. Tetapi karakter lemaknya tidak bagus. Dia mendekati bajingan itu dalam sekejap, dan dia menangkapnya tepat di biji matanya. Apakah dia berpikir bahwa jika dia lebih kuat dari yang lain, dia memiliki hak untuk mengendalikan hidup mereka? Berapa banyak pria gemuk itu sendiri melakukan bench press di bagian tricep? Ya, Tuan Julius bertanya tanpa mengerti. Tricep? Apakah dia menyarankan kita bertukar 3 pukulan? Saat itulah ketenangan muncul, dan kemarahan Hansol mereda. Dia mengatakan latihan dasar tricep adalah push up, deadlift, dan squat. Apakah tidak ada yang tahu? Dan dilihat dari raut wajah boneka-boneka itu, mereka benar-benar tidak mengerti. Kalau begitu, ini adalah pertarungan untuk memperebutkan gelar yang terkuat. Dimulai dengan deadlift. Kepala suku mengingatkan bahwa jika dia menang, Sol berjanji akan menjadi bawahannya, dan sang pahlawan menyuruh saya untuk melakukan rak. Jika tidak, dia akan mematahkan punggungnya. Kecuali dia belum tahu, keterampilan Tuan Julius itu tidak hanya memungkinkan Anda untuk meningkat, tapi juga mengurangi berat badan. Hal itu memudahkannya untuk mengangkat barbel seberat 200 kg. Ya, itu tidak buruk, tapi dia harus bekerja lebih keras lagi lain kali. Dan sebelum mendekat, Salty berkata kepada kerumunan, untuk menonton dengan seksama. Jika dia menang, mereka akan melakukan hal yang sama. Setelah itu ia mulai melakukan pemanasan. Bukan hanya bagian belakang yang terlibat. Jika Anda tidak merilekskan pinggul dengan benar, Anda bisa cedera. Anda juga harus membuka kaki selebar bahu, datar di bawah barbel. Maka, Anda perlu meluruskan dada Anda, kencangkan otot punggung, pinggang, perut dan bokong. Tentu saja, semua ini dilakukan dengan teknik yang tepat. Setelah itu, gunakan otot-otot kaki bagian bawah dan paha. Dorongan vertikal dilakukan. Semua ini dilakukan dengan bersandar pada kaki. Namun, begitu Hansol akan melakukan pengangkatan, pemimpin menambah beban barbel sebanyak 4 kali. Namun hal itu tidak menghentikan sang pahlawan dari melemparkannya kembali ke langit. Seperti sehelai bulu halus, kepala suku dan bawahannya sangat terkejut. Dan Hansol tak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Anda seharusnya tidak perlu bekerja terlalu keras. Sepertinya saya harus membuat tongkat baru, tetapi Anda tidak akan membutuhkannya. Karena kepala suku itu sendiri dan seluruh suku Gulai mengakui tuan baru mereka, dan memohon untuk diambil di bawah otoritasnya. Dan karena itulah tujuan Solevoy berada di sini. Dia setuju. Setelah kekalahan tersebut, Lord Goli mulai mendengarkan sang pahlawan tanpa syarat. Sebagai hasil dari berbicara dengannya, Hansol belajar bahwa dunia ini berbeda dengan dunia asalnya. Ada legenda makhluk dari dunia lain, yang telah kembali ke rumah mereka. Tapi pahlawan kita tidak perlu memikirkan hal itu. Tidak sampai dia berubah dari gemuk menjadi atletis. Kami juga belajar bahwa dunia ini disebut Laisha, dan diperintah oleh yang terkuat. Itu sebabnya Tuhan menyerahkan gelarnya dengan mudah. Hansol menyarankan hal itu untuk menghindari kebingungan. Sekarang kita akan menyebut ketua sebagai tuan tua. Kemudian dia pergi untuk melihat tempat latihan Gulei. Tentu saja dia berharap itu buruk, tapi tidak sebanyak itu. Tuan tua bahkan tidak tahu pelatihan seperti apa yang dilakukan. Maksudku, dia tidak tahu tentang semua hal ini. Ayolah,
Pelatih yang baik bisa mengajar, bahkan tanpa peralatan, dan tiba-tiba menjadi serius. Sang pahlawan memerintahkan para Goa'uld untuk membentuk 5 barisan. Mereka tidak mengerti mengapa, tapi mereka mematuhi perintah tanpa bertanya. Dan Han Solo berpidato tentang bagaimana bahwa Goa'uld adalah makhluk yang paling lemah, yang puas dengan sisa-sisa monster. Dan untuk memperbaikinya, mereka membutuhkan tubuh yang kuat. Dia akan membangun tubuh mereka sendiri dalam 3 bulan. Dan benar ini salah. Goa'uld terdorong oleh kepercayaan diri tersebut. Akhirnya, mereka tidak akan lagi dipandang sebelah mata. Baiklah, selama kita semua sepakat, inilah urutan pertama bisnis kepala baru. Ambil posisi terlentang. Apakah yang dimaksud dengan terlentang? Menyadari bahwa tidak ada gunanya menjelaskan, Han Solo memutuskan untuk menjelaskannya secara gamblang. Dia berkata untuk mengikuti petunjuknya. Semua orang bersikap tentatif dalam pose push up mereka. Dan sang pahlawan dengan api di matanya mengatakan bahwa mereka akan memulai dengan pemanasan berupa 100 kali push up. Itu adalah pemanasan yang luar biasa. 3 jam kemudian, semua angsa kelelahan. Mereka hampir tidak bisa mengangkat tubuh mereka yang lemah. Tidak seperti Salt, orang dengan batu di punggungnya, terus melakukan push up tanpa henti. Tuan tua, yang pada saat ini sedang membebani batu di punggung Sol, mengisyaratkan kepadanya, bahwa para hantu sudah kelelahan. Oh, bagus, jadi mereka harus membuat 100 terakhir, dan kita bisa makan siang. Mendengar hal itu, semangat para pria itu benar-benar menurun. Mereka sudah melakukan 700 repetisi. Dia ingin 100 lagi, bahkan tuan tua tidak begitu kejam. Aku ingin tahu, apakah dia bersedia untuk mencoba merebut kembali kursinya lagi? Mendengar kemarahan orang banyak, sang pahlawan menjatuhkan sabuk berat badannya, dan memerintahkan semua orang untuk berdiri. Hantu yang sangat lelah, yang tidak lagi terbakar dengan antusiasme yang sama. Kami memutuskan sudah waktunya untuk makan. Tapi Han Solo tiba-tiba berteriak. Itu sebabnya mereka berpikir Anda lemah. Apa yang kau harapkan? Dengan sikap itu, orang yang lemah bersedia menanggung penghinaan apapun. Anda ingin tetap menjadi pecundang yang menyedihkan selamanya. Ketika teman dan orang yang Anda cintai terbunuh, apa yang akan kau lakukan? Lari seperti pengecut. Mereka yang mengatakan ya, Anda bisa keluar dari sini. Saya tidak menyimpan sampah seperti itu, tapi bagi mereka yang melakukannya, aku akan memberi mereka otot, untuk melindungi apa yang paling berharga. Percaya padaku, pelatih terbaik bukanlah orang yang tahu cara melatih dengan benar, melainkan orang yang dapat mengembuskan motivasi pada seorang siswa yang sedang mengalami kesulitan. 1, 2, 3, lakukan push up seperti ini, seolah-olah hidup Anda bergantung padanya. Lindungi keluargamu, ayah di sebelah kirimu, ibu di sebelah kananmu. Menangkap dorongan motivasi yang begitu kuat, para pria itu mulai melakukan push up dengan penuh semangat. Tidak mengasihani diri mereka sendiri. Tidak ada orang lain yang berani memikirkan kelelahan. Dan pada saat itu, tanpa disadari, Han Solo telah mencapai tingkat yang baru. Keterampilan mata elang. Tingkat 1. Mata elang yang berevolusi. Tingkat 2. Maka, 3 bulan kemudian, orang-orang tak dikenal mendekati desa Guli. Itu adalah para ogre, yang pengintainya telah melaporkan semua detail area tersebut. Baiklah, apa rencananya? Komandan, apakah kita akan membentuk formasi pertahanan atau sesuatu? Apa rencananya? Ini Guli. Kami hanya akan memotong seluruh desa dan mengambil tempat ini. Dengan kata-kata itu, kerumunan kadal bergegas masuk ke dalam ngarai. Memang benar bahwa pahlawan kita telah lama melihat orang-orang bodoh ini. Dia memerintahkan Gul untuk menegangkan roti mereka dan menyedot perut mereka. Dan saat kadal-kadal itu mendekati desa, sang pahlawan memberikan perintah. Pukul. Batu-batu besar menimpa para bajingan itu, menewaskan hampir semua penyerang. Pemimpin regu bertanya-tanya, siapa yang melakukan ini? Apa maksudmu siapa? Goa'uld. Tentu saja, para Goa'uld yang tidak lagi menjadi ras terlemah. Komandan menyadari bahwa ini bukan keluarga Goa'uld, dan mengatakan bahwa mereka mulai kalah. Namun, jika dia bisa menantang pemimpin mereka untuk bertarung, segalanya akan berbeda. Ada banyak mana yang keluar dari serangga kecil itu. Jadi dia adalah pemimpinnya. Merobek-robek pakaiannya, si kadal berteriak bahwa dia menantang kepala Goa'uld untuk bertarung, dan menawarkan untuk mencari tahu pemenangnya dalam pertarungan 1 lawan 1. Tuan tua itu bertanya, akankah kepala suku menanggapi provokasi tersebut? Dan sang pahlawan memikirkannya. Ketika dia masih kecil, dia biasa memelihara iguana. Dia adalah subspesies buaya air asin yang langka, dan setiap ada kesempatan, ia selalu meminta untuk bermain. Kekuatan gigitan subspesies ini melebihi nilai 2 ton, tetapi bahkan kekuatan semacam itu pun ada. Mengerut menjadi otot yang tidak berarti. Dan ketika dia mencoba menggigit sang pahlawan, dia selalu mematahkan giginya. Apa yang dia lakukan dengan hewan peliharaan yang begitu nakal? Itu benar, dia ingat menjinakkan kadal itu. Han Solo langsung tersadar dari lamunannya, dan melompat ke atas kadal. Dalam satu gerakan yang mudah, sang pahlawan menyegelnya ke dalam tanah dengan begitu kuat. Dia mulai memuntahkan darah.
Sekarang kita perlu melakukan kontak mata. Sebagai seorang anak, ia belajar untuk menjinakkan binatang. Anda harus membiarkannya tahu siapa yang bertanggung jawab, menggunakan teknik psikologis. Dan dengan menggunakan teknik ini, sang pahlawan telah mengintimidasi Komandan Kadal dengan sangat buruk, bahwa dia menyerah begitu saja, dan pertarungan antara kedua ras pun berakhir. Kami dibawa ke County Virdo. Count Virdo sangat senang dengan bakat baru di negara kecil mereka, dan mempercayakan mereka untuk menyelidiki hilangnya Cockatrice. Tentu saja, anak-anak itu dengan antusias menerima tugas tersebut, dan berangkat. Count, di sisi lain, bertanya kepada jenderal jika dia yakin bahwa misi penting seperti itu harus dipercayakan kepada anggota baru, yang membuatnya tertawa, memintanya untuk tidak khawatir. Mereka mungkin hijau, tapi mereka jenius. Reiver alias Griffith. Dia sangat terampil menggunakan pedang. Berkat itu dia dapat mengendalikan lawannya selama pertarungan. Sebagai gantinya, Hendar A.K.A. Goods, spesialis pedang dua tangan yang hebat. Meskipun pedangnya sama tumpulnya dengan dirinya, dia masih mampu membelah target. Bersama-sama, mereka bahkan mampu mengalahkan seekor naga. Tapi mengapa sang jenderal tidak mengatakan apa-apa tentang prajurit ketiga? Masalahnya, dia tidak jauh berbeda. Dia berusaha sangat keras. Lalu, mengapa ia masuk dalam skuad? Jawabannya sederhana, mereka sudah berteman sejak kecil. Beberapa saat kemudian, trio ini berjalan menuju tujuan mereka. Seorang pemanah goblin menyerang. Griffith berada di belakang punggungnya untuk sesaat, dan menikamnya dengan pedang. Sebuah anak panah terbang tepat di depan wajah teman mereka yang gemuk, dan dia memperingatkan anak-anak bahwa ada goblin kompor yang bersembunyi di antara goblin biasa. Guts membelah seorang pria berkulit hijau dengan satu tebasan pedang, dan teman-teman berkata bahwa keamanan Blok adalah prioritas. Blok adalah nama seorang anak laki-laki yang gemuk, sementara anak laki-laki meruntuhkan kabin. Blok berdiri dengan pose melindungi, dan terima kasih kepada teman-temannya. Setelah campuran, pasangannya segera membuka Blok, dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Mereka juga mulai buang air, karena Tegats melewatkan satu goblin ke Blok. Puffy pada saat ini, berpikir dia tidak seperti teman-temannya, seorang yang lemah, meskipun mereka berlatih bersama. Jadi, mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah ada cara untuk menjadi lebih kuat tanpa bakat bermain anggar? Dalam hal ini, kita diperlihatkan seorang pahlawan. Siapa yang mendengar bagaimana seseorang tidak bisa berolahraga lagi? Dan Gulia bertanya, tidak, tapi dia mendengar. Dia tidak bisa. Untuk gumaman semacam itu, semua orang mulai melakukan push-up. Sejak awal, setelah mengalahkan Kadal, para Gok secara alami mulai melatih mereka. Dan segera setelah sesi latihan selesai, Hansa dengan tenang membiarkan mereka pergi, dan mengatakan bahwa mereka bisa kembali ke sini kapanpun mereka ingin berlatih. Tapi anak-anak itu tidak akan mengacau dengan para psikopat itu lagi, dan tentu saja para pembangun guli. Semoga mereka beruntung dalam perjalanan. Sebaliknya, Cicak, dengan wajah yang tidak terganggu, pergi mencoba untuk melupakan hari ini. Dan sejujurnya, ketika Salty pertama kali melihat Goalie Builders, saya juga sangat terkejut. Selama berolahraga, otot akan rusak, dan selama istirahat, otot-otot tersebut akan memperbaiki dirinya sendiri. Namun, jika Anda merangsang sistem saraf pusat secara berlebihan, efektivitas pelatihan akan menurun. Untuk menghindari hal ini, Anda membutuhkan pelepasan yang baik. Ketika 9 minggu telah berlalu sejak saya mulai berlatih, efektivitas Gulai menurun drastis. Lalu Hansol berpikir bahwa mereka perlu membongkar. Namun, keesokan harinya ia melihatnya. Guli berevolusi menjadi guli para pembangun. Sepertinya tidak perlu membongkar muatan. Jadi, sang pahlawan memutuskan untuk memberi makan seluruh Arafa atlet. Namun, anak-anak itu ingin berburu sendiri. Han berpikir bahwa mereka hanya mencoba untuk keluar dari pelatihan. Tapi bukan itu intinya. Hanya saja mereka tidak pernah mengalahkan ayam sendiri. Selama ini mereka hanya membawa pulang bangkai ayam yang telah dikalahkan oleh tuan barunya. Tapi sekarang dengan dada yang mengagumkan itu, siapa yang tahu, mungkin mereka akan bisa berburu sendiri. Tapi selama itu yang terjadi, maka Sol tidak keberatan sama sekali. Dan sang penguasa tua dengan santai mengucapkan kalimat tersebut. Dapatkah Gully Builders bersatu untuk menang? Mengalahkan siapa? Hansol bertanya. Tuan tua itu segera mulai mencari-cari alasan. Dia benar-benar tidak melakukan apa-apa, dan memohon maaf. Dia mengaku hanya penasaran, jika suku itu bersatu, jika mereka bisa mengalahkan Hansol. Namun sang pahlawan meletakkan tangannya di pundak Girobas. Ia mengatakan bahwa ia tidak perlu khawatir. Seorang atlet yang berpengalaman tidak akan pernah kalah dari seorang pemula. Dan beberapa jam kemudian, The Gully Builders bergerak maju dalam perburuan, tapi mereka melakukannya dengan tendangan kaki. Salah satu bawahan sang pahlawan memintanya untuk berjalan dengan kecepatan normal, tapi karena dia terganggu, kakinya terkilir, dan langsung pingsan karena rasa sakit yang tak
tak tertahankan. Tidak mengherankan karena persendiannya belum terlatih. Dia masih baru dalam olahraga ini. Jika Guru Han ada di sini, dia akan dengan mudah menemukan kata-kata yang tepat untuk menyemangatinya. Tapi karena dia tidak ada di sini, Sol hanya memberitahu peserta magang untuk tidak melebih-lebihkan. Dan setelah beristirahat, dia melanjutkan perjalanannya. Pada saat yang sama, Block juga sedang melatih keterampilan anggarnya. Teman-temannya harus meminta maaf karena membiarkan Goblin masuk. Namun, kelemahannya lah yang harus disalahkan. Andai saja dia lebih kuat, dia tidak akan menjadi beban bagi rekan-rekannya. Itulah mengapa dia berlatih bahkan ketika orang lain sedang tidur. Pada saat itu, tangannya tertangkap oleh jemari yang halus, jari-jari lembut Griffith, yang menyuruh temannya untuk rileks. Block sudah mengira bahwa dia telah membangunkan temannya. Namun, dia mengatakan bahwa itu sama sekali tidak benar. Dia sudah lama tahu bahwa kawannya berlatih di malam hari secara rahasia. Nah, tentang apa ini semua? Nah, Griffith ada dalam repertoarnya. Semuanya ada dalam kanon. Dia memegang pipi si gemuk dan melihat dia tersipu malu. Tapi itu karena dia telah belajar dengan sangat keras. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanpa aku, tanya Guts, yang juga sudah terjaga cukup lama. Block mencoba menjelaskan bahwa dia hanya berlatih. SST, 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 SST. Tapi Griffith dengan lembut membungkamnya, dan mulai mengencingi pendekar pedang hitam itu karena telah membuat Block kesayangan mereka dalam bahaya pagi ini. Guts hanya mengabaikannya, dan mengatakan sudah larut, dan jika mereka tidak tidur sekarang, mereka akan lesu besok. Selain itu, Block perlu tidur pada saat regenerasi maksimum untuk menjaga kulitnya tetap lembut. Apakah kulit saya lembut? Anda adalah orang yang sangat SST, 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 SST. Mengenai hal itu, para rekan sepakat bahwa mereka harus segera tidur, dan Block bertanya, mengapa mereka berdebat tentang waktu tidurnya? Sudah jelas, mereka berteman, jadi mereka khawatir tentang dia. Tidak, hanya saja teman-temannya berdebat tentang kelembutan kulit Blocknya yang membuatnya stres. Tapi pada saat itu, kadal Ludo melompat keluar dari semak-semak, dan Block tersebut menyadarinya, berteriak agar semua orang bersiap-siap untuk bertempur. Guts dan Griffith segera mencabut pisau mereka, dan memotong beberapa musuh. Namun, Komandan Kadal memerintahkan mereka untuk mengabaikan teman-teman mereka, karena orang-orang gila ini mengincar mereka. Pada awalnya, tampaknya sekelompok ayam mengejar mereka, dan tampaknya kadal-kadal itu seharusnya takut pada mereka, jika mereka adalah lawan yang tangguh. Tapi masalahnya, mereka bukan hanya ayam. Ini adalah protein. Protein yang telah lama ditunggu-tunggu. Untuk Hansol dan para pembuat golnya, pahlawan kita tanpa sadar telah menciptakan piramida rantai makanan yang baru, di mana ia berdiri di bagian atas. Sekarang Hansol menonton bersama murid-muridnya dari semak-semak, menanyakan apakah mereka percaya diri. Lagi pula, otot-otot ikan koki ini terlihat jauh lebih besar daripada otot-otot ikan gulita. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka hanya sombong. Tunggu, sombong? Dari mana mereka mendapatkan ajaran sesat semacam itu? Pada saat pertengkaran ini, salah satu kokas ingin memakan cacing, tetapi ukurannya membuatnya tidak mungkin untuk masuk di antara pepohonan. Namun, hal ini bukan halangan bagi Koka. Dalam satu gerakan yang dahsyat, Chicken mematahkan kedua pohon tersebut, yang mencegahnya mencapai tujuannya dan dengan tenang menangkap cacing tersebut. Gambar tersebut memperjelas bahwa para pembuat guludan mengalami perjalanan yang berat. Namun salah satu dari mereka naik ke atas pohon dengan penuh percaya diri dan berusaha untuk membuktikan sesuatu, bahwa dia sekuat ayam itu. Kemudian, kencangkan semua otot dalam satu gerakan yang dahsyat. Dia tidak melakukan apa-apa. Baiklah. Dia akan beristirahat sebentar dan mencoba lagi. Dengan istirahat yang tepat, dengan teknik yang tepat, dengan satu kaki ke belakang, sang bodybuilder sekali lagi mengerahkan seluruh kekuatannya. Apa yang telah saya dapatkan dari beberapa bulan pelatihan ini? Namun, sekali lagi ia gagal. Saya ingin tahu tentang apa ini semua. Hansol sangat hebat dalam melatih mereka dengan berbagai macam push-up dan mesin latihan yang diimprovisasi. Pada saat itu, sang pahlawan mengalihkan perhatiannya ke Cox, yang mencengkeram sayap mereka, saling mendorong satu sama lain untuk mendapatkan makanan. Dan kemudian hal itu menyadarkannya, karena kemajuan yang terus-menerus dari para pembangun guludan, sang pahlawan telah benar-benar lupa bahwa tubuh mereka baru saja terbiasa dengan latihannya. Jadi mereka akan mengubah metodologi pelatihan mereka sekarang. Hansol menyusun para gokil dalam 5 kolom, dan setelah beberapa saat, menunjukkan kepada mereka simulator baru. Ini adalah crossover. Latihan ini digunakan untuk melatih otot dada bagian dalam. Setelah si pelacur menguasai latihan ini, dia dapat dengan mudah mengalahkan Cox. Mendengar hal ini, para bodybuilder langsung bersemangat dan membuat keributan untuk pelatih terbaik mereka.
Sol merasa tersanjung, tentu saja, tapi sebaiknya dia tenang. Sekarang dia akan menjelaskan teknik yang benar kepada mereka. Tidak semudah itu. Itulah mengapa sang pahlawan akan menunjukkan semuanya secara perlahan. Pertama, Anda harus memiringkan tubuh bagian atas Anda, dan tekuk lutut Anda. Kedua, perbaiki lengan Anda sedikit tertekuk, sehingga tidak ada gerakan yang tidak perlu. Ketiga, apabila tangan Anda berada di tengah, Anda harus meregangkan dada sedikit, seperti burung yang mengepakkan sayapnya. Dan, tentu saja, tergantung pada sudut tali, bagian ayunan dada yang berbeda. Ini ada sedikit catatan dari saya. Jika kau seorang pemula, berdirilah seperti yang Han Sol tunjukkan padamu, dan kemudian berpura-pura memeluk tong. Dengan begitu, kau akan tahu apa yang diinginkan payudaramu lebih cepat. Dan sementara saya mengatakan itu, Han Sol melakukan beberapa hal crossover. Jadi, geng bisa memulai, dan, tentu saja, ketika mereka mendengar izin dari pelatih, mereka segera bergegas memompa payudara mereka, dan semangat mereka hanya membuat mereka semakin dekat dengan sang pahlawan. Dan setelah beberapa saat, para gully builder, yang otot-otot dada mereka sedang dalam kondisi maksimal, mulai memamerkan diri mereka di depan para kokas. Tetapi, ketika ayam-ayam betina melihat payudara yang begitu indah, mereka segera mulai bersinar, dan kemudian mereka mengubah penampilan mereka sama sekali. Apakah ini hanya imajinasi Han Sol, atau dada mereka benar-benar menjadi sedikit lebih lebar? Namun, itu tidak masalah. Geng itu segera bergegas menuju ke arah kokas yang aneh itu, dan pertempuran pertama membuatnya menjadi jelas. Tidak mungkin gully builders bisa mengalahkan ayam-ayam ini. Bagaimanapun, dari pemandangan dada yang indah, kokas berevolusi menjadi kelapa. Di sini kita diperlihatkan, hampir 2 halaman dari sang penguasa tua, yang tinggal di belakang untuk menjaga pangkalan goyang, dan memasak beberapa kulit kok yang lezat. Saya tidak mengerti maksud dari cuplikan ini, jadi kita lewati saja. Para Goa'uld tidak mengerti. Bagaimanapun juga, mereka memompa dada mereka seperti yang diajarkan Tuan Han Sol. Mengapa mereka kalah? Mungkinkah teknik mereka gagal? Atau mereka mencari di tempat yang salah? Tidak, bukan itu. Tampaknya ada masalah dengan alasnya. Sang pahlawan menenangkan jiwa-jiwa yang malang. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat menghadapi para koki yang berlatih seumur hidup setelah 3 bulan? Jadi, tidak mungkin mereka akan mendapatkan payudara yang begitu indah. Bukan? Siapa yang bilang itu omong kosong? Ada cara lain untuk menang. Kita hanya perlu mengingat bagaimana mereka sampai di sini. Bagaimana kau bisa sampai di sana? Semua bersama-sama. Semua orang mengikuti irama. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Seberapa sulit itu? Tidak mungkin. Apa maksudmu? Tidak. Betapa keras kepalanya kau, tetapi Anda masih harus berlatih. Jika Anda telah menjadi sedikit lebih kuat, bukan berarti Anda berhenti menjadi yang terlemah. Anda tahu, di dunia saya, squat 500 kg hanyalah pemanasan. Wow, Mr. Han Sol, kau seperti seorang Davidian, bukan? Baiklah, baiklah, cukup dengan pujiannya. Ingatlah, bahwa Anda harus berlatih dari akarnya. Mengerti? Jadi sumber kekuatan dimulai dari akarnya. Sepertinya mereka akhirnya mendapatkannya. Karena Anda tidak dapat menopang beban dengan otot dada. Libatkan kaki Anda. Gully builder langsung menyerangkan sebuah takedowon, dan langsung mengarah ke kelapa dengan kecepatan peluru. Selama 3 bulan mereka telah berjalan menuju momen ini. Jadi, biarkan mereka menunjukkan hasil karya mereka sendiri. Kokos menghabisi satu burung pertama dan kemudian semua burung gully builders lainnya dengan sebuah pukulan. Itu benar. Sang pahlawan lupa bahwa ketika mereka datang ke sini, mereka telah memukuli otot-otot kakinya sampai mati. Dan sampai mereka pulih, mereka akan menjadi lemah. Sayangnya, kesadaran itu datang terlambat, dan para pemain kelapa, senang dengan kemenangan ini, memperhatikan Han Sol, penuh dengan kemarahan dan semangat kompetitif. Mereka menerjang ke arahnya dengan segenap kekuatan. Selusin ayam betina menyerang sang pahlawan untuk memusnahkannya. Bench press satu tangan. Mendengar kata-kata itu, seluruh kehidupan ayam itu berkelebat di depan mata saya. Saat penetasan, sesi latihan pertama, gulat pertama untuk mencari cacing, evolusi pertama di kokos, dan kata-kata yang sangat disayangkan. Kalian tahu, teman-teman, kalian tidak boleh berpuas diri. Yang penting adalah Anda membuat kemajuan. Kita akan mendapatkan protein hari ini, dan besok, tangkap dia sendiri. Untuk otot, setelah makan siang yang lezat dan istirahat yang cukup, Han Sol menginstruksikan murid-muridnya untuk berhati-hati saat berburu. Karena jika mereka terluka, mereka bisa mati. Atau lebih buruk lagi, mereka tidak bisa berlatih. Mereka menyadari hal itu, tentu saja. Tetapi, bukankah pria itu akan pergi bersama mereka untuk mendapatkan bantuan? Apa yang membuat mereka berpikir seperti itu? Dia akan melatih dirinya sendiri terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, latihan harian lebih penting daripada pertempuran. Pada titik ini, para gully builders berharap guru mereka memiliki otot yang kuat dan berlayar, dan satu-satunya
Satu-satunya hal yang dipikirkan Solevoy adalah bobot proyektilnya yang kecil. Seharusnya aku memanggil tuan tua itu bersamaku. Di sisi lain, para Gully Builder sedang melakukan pemanasan dan mendiskusikan strategi. Mereka sudah cukup kuat untuk menghadapi Cox dengan mudah. Tapi jika salah satu dari mereka berevolusi, itu masalah. Jadi apa yang mereka lakukan? Hanya berolahraga dan kembali dan mengatakan bahwa mereka telah mencoba? Tidak, tentu saja tidak. Ada sebuah rencana. Baik Tuan Hansol maupun Tuan Tua tidak memberitahu mereka cara untuk mengalahkan kelapa. Kelapa-kelapa besar itu sangat kuat. Tetapi jika hanya ada satu, mereka akan mengalahkannya dengan mudah. Taktiknya cukup sederhana. Mereka akan mengurung beberapa sapi dan memaksa mereka untuk berevolusi dengan otot dada mereka. Para Gully Builder akan dibagi menjadi 3 tim. Dan jika keadaan mulai berbahaya, mereka akan mulai mengirimkan sinyal dengan otot dada yang sama dengan yang mereka gunakan untuk membuat sapi berevolusi. Sepertinya rencana itu sudah siap, yang berarti inilah saatnya untuk meluncurkan operasi Rookiriot. Pada titik ini, Griffith, Guts dan Block telah tiba di tempat di mana Cockatrice meninggal. Kerangka yang mereka lihat sangat besar dan tidak realistis, dan kepala itu terkoyak. Seakan-akan kepala itu telah dirobohkan dalam satu mantra yang dahsyat. Satu-satunya yang mampu melakukan hal seperti itu adalah Adum Penyihir Tinggi. Block tidak lagi yakin mereka bisa menangani kasus ini. Namun, para pria itu mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir. Mereka akan melindunginya. Pada saat itu, para pria terganggu oleh suara dengungan yang aneh. Griffith dan Guts segera naik ke pertahanan Block. Dan Koki yang melompat keluar dari semak-semak. Tidak apa-apa, itu bukan masalah bagi mereka. Tapi kemudian makhluk aneh terbang mengejar mereka. Para Gully Builder saling berpandangan dengan para pendekar pedang. Dan para pria itu segera merapat lebih dekat ke Block. Lagi pula, mereka belum pernah melihat monster seperti itu. Namun, para hantu juga tidak akan bertindak gegabah. Bagaimanapun juga, manusia adalah makhluk kejam yang suka membunuh. Ini bukan waktunya untuk mengambil keputusan yang gegabah. Para Gully Builder mulai bermain dengan otot dada mereka. Block menganggapnya sebagai semacam intimidasi. Tapi tidak, pelacur itu hanya memberi isyarat kepada kelompok kedua dan ketiga. Dan pada titik ini, panggilan para Gully Builder ditujukan kepada teman-teman. Melintasi batas satu spesies dan memperbesar otot dada ikan koki. Dari situ mereka berevolusi menjadi kelapa. Block baca tentang mereka. Kelapa ini sama kuatnya dengan Wife. Dan seluruh kerumunan kelapa yang kuat ini menyerbu ke arah pelacur kami. Sepertinya mereka membuat pilihan yang salah. Tidak, karena kepala tim kedua dan ketiga tiba tepat pada waktunya. Ini adalah pertarungan yang pasti tidak akan mereka menangkan. Karena Pak Hansol yang mengajari mereka teknik ini. Ketika mereka melakukan bench press dan tidak bisa menangani beban, Tuan Sol mendukung mereka. Lagi pula, jika Anda ingin menguji kekuatan Anda tanpa risiko, Anda harus mengandalkan rekan Anda. Ini adalah teknik rahasia dari para pembuat Googly, tekan belakang. Paruh kelapa yang kuat menabrak lengan para atlet kami yang sama kuatnya. Namun berkat dukungan rekan-rekan mereka, mereka dapat memberikan yang terbaik. Dan hancurkan ayam-ayam yang menyedihkan itu. Biarkan mereka mencoba menahan deru dada para Gully Builder sekarang. Bench press yang luar biasa ini adalah langkah pertama untuk keluar dari kelas yang paling lemah. Apakah itu benar-benar berhasil bagi mereka? Apa yang? Namun, salah satu dari mereka tidak mendapatkan dukungan. Sebelum kematiannya yang semakin dekat, dia berterima kasih kepada semua orang dengan senyuman atas latihan terbaik dalam hidupnya. Tidak, 0,3 detik. Itu adalah waktu yang cukup untuk menyadari apakah seseorang itu menarik atau menjijikkan. Dari pertemuan pertama hingga sekarang, 57 detik telah berlalu. Cukup bagi ketiga pendekar pedang itu untuk menjawab panggilan dari sang pembuat Gully Builder. Dan dalam satu gerakan potong kelapa menjadi beberapa bagian. Namun, sayangnya, kelapa juga menjawab panggilan itu. Di dunia ini, cacar air merupakan keturunan naga. Karena dahulu kala, naga terkuat berbagi kekuatannya. Dan salah satu bagiannya berubah menjadi mereka. Dan sekarang, seorang Guts dengan pedang raksasa dan pantat telanjang berdiri di depan salah satu keturunan naga. Ngomong-ngomong, roti tawarnya tidak memiliki penjelasan sama sekali. Bersama dengan Griffith, mereka menceburkan diri ke dalam pertarungan sampai mati. Ketika mereka mengalahkan lawan seperti itu, mereka pasti akan menerima pengakuan dari mentor mereka. Dan pada titik ini kita dibawa ke Hansol, yang sedang merenungkan kemajuannya. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan gulma, Salt sebenarnya tidak bergerak, namun dia senang. Para pemula ini mengikutinya dengan sempurna. Mereka dulunya adalah pencekik yang hanya bisa merengek. Pada awalnya mereka ingin melepaskan semuanya. Tetapi sikap keras kepala mereka berhasil. Otot-otot indah yang mereka kembangkan. Tetapi untuk beberapa alasan justru pahlawan kita yang senang akan hal itu. Sekarang dia sangat merindukan mentornya. Saya ingin tahu bagaimana keadaannya di surga. Tunggu dulu, dia meninggal di usia yang sama dengan Hansol. Mungkin, Ten, Hansol, Ten,
Hansol, bencana, para Chokies telah berevolusi, dan sekarang kita semua dalam bahaya. Para penghuni Gully Builders bisa mati, katakan saja ke arah mana mereka. Yang itu, peringatan, energi terkunci, melampaui kapasitas otot kompresi tempur, menghentikan keterampilan kompresi tempur. Ya, tidak, siapa yang berani menyerang bayi saya? Dimengerti, keterampilan kompresi tempur telah dihentikan, dengan menggembungkan kakinya hingga mencapai proporsi raksasa. Hansol melakukan lompatan yang sangat kuat dan terbang ke langit, untuk melindungi murid-muridnya yang berharga. Pada titik ini, para pendekar pedang terus melawan Kokaris. Griffith memerintahkan Guts untuk mengalihkan perhatian musuh, dan dia mengangkat pilar pasir dengan pedang besarnya. Sebenarnya, dia melakukannya secara berurutan, sehingga ayam jago besar itu tidak melihat kemana Blood pergi. Tentu saja, manuver tersebut tidak berhasil dan Griffith mendapat tendangan yang bagus. Namun, hal itu tidak membuatnya kesal sedikit pun. Ia hanya memuji Guts yang telah menjaga Blood. Hardy sendiri hanya menjadi panas karena pola asuh yang berlebihan ini. Tetapi anak-anak itu senang Blood memperhatikan mereka. Pada saat itu, bala bantuan tiba di tempat Kokaris, dan para pendekar pedang memutuskan untuk mundur juga. Bahkan jika mereka bertarung dengan kekuatan penuh, tidak mungkin mereka akan menang. Namun bagi Blood, itu adalah kesimpulan yang sudah pasti. Dia tidak bisa mengelak, masih terlalu dini untuk menyerah. Dengan teriakan itu, para Gully Builders berkumpul dalam satu kesatuan dukungan, dan memblok semua tembakan Kokaris. Satu-satunya hal yang menghindarkan mereka dari kekalahan adalah keyakinan pada pelatih mereka dan keyakinan pada teman-teman mereka, yang saling mengasuransikan satu sama lain. Namun sayangnya, keyakinan yang begitu kuat pun masih kurang, dan Kokaris berhasil lolos dari pertahanan mereka. Rak itu membantu mereka tidak mati, tapi sayang sekali, semua itu sia-sia. Bagaimanapun juga, orang-orang Kokaris akan membunuh mereka. Apakah Tuan Hansol berhasil sampai di saat-saat terakhir? Tidak, ini adalah Tuan Tua. Tapi apa yang dia lakukan di sini? Dan di mana Tuan Sol? Dan dia mendarat di suatu tempat di kejauhan pada saat ini, di belakang punggung Tuan Tua, karena dia terbang ke tempat yang salah. Para Kokaris segera mengepung Tuan Tua itu dan berniat membunuhnya. Apakah hanya itu yang bisa dilakukan oleh para pengisap ayam yang menyedihkan itu? Para pendekar pedang menunjukkan bahwa dalam posisinya, tidak ada gunanya pamer. Atau mungkin dia jauh lebih kuat dari sekumpulan Kokari? Salah satu pembuat Goule mengatakan kepada mereka untuk memperhatikan dengan seksama, karena itu tidak lain adalah Tuan Tua. Tetapi dari penampilan ayam jantan, tampaknya ia tidak terlalu menakutkan mereka. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa seorang mantan penguasa dapat muncul untuk bertempur tanpa persiapan? Ketika para pembuat gol mendengar hal ini, mereka langsung bersorak. Mereka segera menyadari bahwa dia memiliki rencana yang hebat. Itu benar, Tuan Tua. Saya membuat mereka marah dengan benar. Jadi sekarang kalahkan mereka. Tuan Hansol, Anda sudah bangun? Tuan Hansol, kenapa kau tidak muncul? Di mana kau? Hansol, 6 jam sebelumnya, Tuan Tua itu mulai lelah menunggu anak-anak kembali dari perburuan mereka, dan makanannya sudah lama hilang. Jadi dia memutuskan untuk ikut bersama anak-anak itu. Lagi pula Kokatrice sudah lama mati, jadi dia tidak dalam bahaya, dan berjalan melintasi hutan. Dia mendengar teriakan hantu favoritnya. Siapa yang berani menyakiti anak-anaknya? Tidak ada seorang pun kecuali dia dan Hansol yang berhak menyiksa mereka. Dengan kata-kata itu, Tuan Tua itu mengambil batu tersebut. Namun, ia tidak berlatih bersama Goulet Builders. Namun posisinya dalam masyarakat Goole tidak diturunkan. Apakah dia lebih kuat dari para hantu yang dipompa? Tidak. Atau mungkin ada revisi nilai yang tiba-tiba dan sekarang orang terkuat tidak berkuasa? Tidak juga. Hanya ada satu alasan. Hei, ini terlalu mudah. Saya akan melakukannya sekarang. Tuan Hansol, untuk tetap menjadi tangan kanan sang pahlawan, ia harus menggunakan kekuatannya hingga kelelahan. Kemudian suatu hari dia menemukan bahwa bobotnya telah mencapai tingkat maksimum. Dengan keterampilan ini, ia meringankan beban batu hingga 10 kali lipat dan meluncurkannya ke langit. Dan setelah batu besar itu berada di atas ayam jantan, ia segera menambah bobot proyektil. Dan dengan serangan yang kuat ini, merobek-robek Kakaris hingga tercabik-cabik. Namun saat ini, dia tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan serangan. Apa yang harus dia lakukan? Para Goul menghiburnya dan mengatakan bahwa Tuan Tua itu mampu mengalahkan beberapa ayam jantan sekaligus. Mungkinkah dia sekuat Tuan Hansol? Dan memang, tidak semua orang bisa mengatasi hal sebesar itu. Dia juga terlahir sebagai yang terkuat di antara rasnya. Jika itu yang terjadi, dia akan mendapatkan bajingan bersayap itu. Pada saat yang sama, Tuan Tua itu diluncurkan ke udara oleh Kakaris dengan satu pukulan. Sekarang kita benar-benar berada di akhir. Blok meminta maaf kepada para pria karena tidak selalu menertawakan lelucon game mereka. Blokir, tapi kami tidak bercanda. Teman-teman, bahkan sebelum mereka meninggal, mereka tetap memiliki selera humor. Kau tahu, aku akan merindukanmu di akhirat. Namun, akhir hidupnya tidak akan menjadi akhir yang sepi. Lagi pula, ia membawa serta rekan-rekannya dan burung camar yang
yang cantik. Seluruh penonton mencurahkan perhatian mereka pada pertempuran terakhir mereka. Masing-masing dari mereka menyadari bahwa mereka akan menemui ajalnya. Tetapi tidak ada satupun dari anggota Gully Builders yang menyesal. Jika ada kelahiran kembali, mereka ingin berlatih dengan Han Sol-san lagi. Dan untuk Lord Gulius pada saat ini pahlawan kita sudah tiba. Tuan Sol, pelayan kami, tolonglah, selamatkan mereka, tolonglah. Setelah melihat gambar ini, sang pahlawan meledak dengan amarah. Dan bahkan keterampilannya dalam keseimbangan batin tidak dapat mengatasi badai emosi ini. Dan pada saat yang paling menentukan dalam pertarungan burung camar dengan ayam jantan, yang terakhir baru saja berlari ke arah hutan, karena mereka merasakan kekuatan yang luar biasa di dekat mereka, dan segera mengepung sumbernya, untuk membunuhnya seketika. Namun, betapa sialnya bagi mereka. Lagi pula, skill berdarah dingin baru saja dinonaktifkan selama 1 hari, dan Han Sol siap untuk memusnahkan semua itu. Para pemburu burung camar dan pendekar pedang segera bergegas menuju ayam jantan, karena mereka juga merasakan panggilan dari otot dada tuannya. Blok tidak mengerti siapa pria ini, namun Gully hanya menjawabnya dengan istilah-istilah goyang. Hal itu hanya membuatnya memiliki lebih banyak pertanyaan. Sederhananya, itu adalah Lord Gulius mereka yang baru, yang saat ini sedang menghadapi Kakaris besar. Salah satu dari mereka langsung menyerang sang pahlawan, tapi yang satu itu menggunakan serangan remasan satu tangan, dan membuat ayam jantan itu terbang. Para kroni-kroninya segera naik ke langit, dan mereka melakukan jungkir balik untuk menangkap sang pahlawan. Dengan berat badan mereka yang sangat besar, mereka menekannya ke tanah, tapi Han Sol menahan bangkai-bangkai ini dengan kopling tentara. Seperti Atlas yang memegang cakrawala dengan bahunya, sang pahlawan segera membuang ceker ayamnya, dan menggunakan jari-jari salah satunya. Dia terbang dengan satu lompatan yang kuat menuju paruh raksasa, untuk mematahkannya dengan serangan lutut. Tetapi sepertinya bukan hanya paruhnya yang patah, tetapi juga lehernya. Nenek moyang kebugaran mengatakan bahwa Chokias menjawab panggilan otot dada, dan memang benar mereka berevolusi. Jadi dia memanggil mereka, dan mereka menemukannya dengan cepat. Dengan geroudaknya, sang pahlawan dapat menyentuh kedalaman jiwa mereka. Tetapi apakah ayam-ayam yang menyedihkan itu bisa melakukan hal yang sama kepadanya? Karena itu, dia segera melakukan burpee, dan melompat dan menghancurkan paruh makhluk lain. Dan kemudian dia menancapkan tangannya ke tanah, dan auranya menjadi beban yang tidak bisa diangkat. Dan lengan saya menjadi sangat kuat. Dengan mengangkat mereka, sang pahlawan menyebarkan batu-batu bulat ke segala arah, dan mengirimkan beberapa ekor ayam hutan terbang. Itu tidak cukup untuk membunuh mereka. Jadi dia mengambil sebatang kayu besar, dan memantulkannya ke wajah masing-masing makhluk. Setelah itu, ia melakukan jungkir balik senam yang anggun, dan mengambil bentuk Dewa Yunani. Menggunakan semua kekuatannya, melemparkan balok ke dada salah satu musuh. Para pendekar pedang dan para gulibu sudah menyaksikan pertempuran sengit ini. Blok terkagum-kagum dengan kekuatan penguasa para hantu. Di matanya, itu hanyalah monster yang luar biasa. Dan Han Sol pun menyadarinya pada saat itu juga, bahwa ketika dia melompat untuk sampai ke sini, kakinya benar-benar kelelahan dan dia tidak akan bisa terus bertarung lebih lama lagi. Tapi jika dia menyerah sekarang, sorot mata tuan tua yang membantunya dalam pelatihan, sudah diputuskan. Dia akan menggunakan gerakan terkuatnya dan mengerahkan seluruh kekuatan dan sumber daya tubuhnya untuk itu. Dalam sekejap mata, ia terbang ke langit, dan tubuhnya membengkak hingga ukuran yang luar biasa. Dia akan menyelesaikan pertarungan hanya dengan 1 kali pengulangan. Sistem segera membunyikan alarm. Jika dia tidak berhenti, otot-otot di kakinya tidak akan mampu menahan tekanan di tubuh bagian atasnya. Dia harus segera mengurangi beban. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Namun pada saat itu, sang pahlawan merasakan puluhan tangan hangat menyentuh punggungnya. Mereka adalah para ahli gulat dan pendekar pedang, yang akan terlibat dalam perebutan kekuasaan dengan para pendukungnya. Dengan cadangan ini, Han Sol segera merobek-robek kokas, dan membunuh semua makhluk bersayap dengan satu pukulan yang kuat. Kita bisa menganggap sesi latihan selesai untuk hari ini. Sekarang, setelah pertempuran ini, satu-satunya hal yang mengganggu sang pahlawan adalah kondisi tuan tua. Namun yang menggembirakan semua orang, ternyata, bahwa dia baik-baik saja. Dan beberapa hari kemudian, 2 pendekar pedang tiba di County Wear, dan melaporkan bahwa Cockatrice berhasil mengalahkan Han Sol. Count tidak melihat para hantu sebagai ancaman, namun tuan mereka akan menjadi masalah besar, karena tidak ada yang tahu kapan spesies lain akan memamerkan giginya. Ini semua sangat penting, tentu saja. Tetapi mentor pendekar pedang Reona lebih tertarik pada di mana letak blok itu sekarang. Guts dan Griffith dengan berlinang air mata menceritakan kepada sang guru apa yang terjadi setelah kemenangan atas ayam jantan. Garamhan segera mulai
mulai mengais-ngais blok di berbagai tempat. Para pendekar pedang segera bersiap untuk menerkamnya meskipun mereka terluka. Dan sementara sang pahlawan bertanya kepada blok apakah dia ingin menjadi biru, Guts dan Griffith melakukan 2 pukulan memotong yang kuat. Namun Solevoy hanya menghentikan serangan mereka dengan tangan kosong. Dan menyarankan agar blok menjadi lebih kuat dengan berlatih bersama. Sehingga mereka tidak punya pilihan selain memberikan blok tersebut kepadanya dan langsung menemui mentor untuk meminta bantuan. Count Verdu memahami rasa sakit mereka karena kehilangan teman mereka. Namun ia tidak bisa melepaskan Reona begitu saja demi satu siswa. Jadi, lebih baik bagi mereka untuk melupakan mantan pasangannya. Namun, Count terganggu oleh aura pertempuran yang kuat yang dilepaskan oleh sang pendekar pedang. Dia mencoba meyakinkannya, tetapi dia sama sekali tidak mendengarkan tuannya dan memerintahkan semua prajurit di daerah itu untuk dipanggil. Bahwa Hansol melakukan kesalahan ketika dia mengambil murid kesayangannya. Sementara itu, di tempat latihan para Gules, sang pahlawan memberitahu para bangsal bahwa ada pendatang baru yang bergabung dengan mereka hari ini. Jadi mereka akan memulai latihan dari dasar, yaitu squat. Blok bertanya-tanya apa itu? Han tentu saja akan menjelaskan semuanya sekarang. Jongkok adalah latihan yang bagus untuk mengembangkan otot paha Anda. Blok hanya perlu duduk dan merasa nyaman. Puffy mematuhi perintah pelatih tanpa bertanya. Duduk di lapangan dan sang pahlawan menghentikannya. Dia harus bangun dan duduk dengan postur yang benar untuk menghindari cedera. Tumit kaki Anda harus ditempatkan selebar panggul Anda. Selama melakukan squat, Anda harus menegangkan pantat Anda. Lalu kerahkan seluruh kekuatan Anda ke kaki Anda dan berdirilah. Untuk pemula, Blok mempelajari teknik yang tepat dengan cukup cepat. Sebelumnya, ia memang pernah berlatih. Namun ia hanya berlatih anggar. Bagaimana? Han meminta Puffy untuk berjongkok dan mengangkat kedua tangannya. Dia akan memberinya beban tambahan sekarang. Dan segera setelah pahlawan melepaskan barbel ke tangan Blok, beratnya yang luar biasa segera menjepitnya ke tanah. Tetapi mendengar motivasi Han, ia melakukan lompatan eksplosif dan berdiri setelah menahan beban tersebut. Sang pahlawan segera meraih barbel agar balok tersebut tidak melukai otot-ototnya. Yang mengejutkan, itu jelas mendekati batas berat badannya. Namun pria ini mampu berdiri tanpa membuat satu kesalahan pun dalam posisi stand up. Mata Hansol jelas tidak menipunya. Body Block sangat cocok untuk angkat beban. Sang pahlawan bertanya kepada Puffy. Dia memutuskan untuk berlatih agar menjadi lebih kuat. Bukan? Ya, Block ingin menjadi sekuat teman-temannya. Sayangnya, dia tidak akan bisa menjadi seperti mereka. Begitulah, sebenarnya Blok tersebut sudah menyadarinya sejak awal. Orang bodoh seperti itu tidak akan pernah bisa menandingi para jenius. Namun, ia tetap berterima kasih kepada Solusan yang telah memutuskan untuk mengajaknya berlatih dan membuatnya sedikit lebih kuat. Woa, 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 woa. Han tidak menyadari apa yang dia gumamkan pada dirinya sendiri. Dia akan menjadi kuat. Dalam arti lain jauh lebih kuat dari para pendekar pedang bodoh itu. Karena Blok memiliki bakat terbaik yang pernah dilihat oleh sang pahlawan. Dari kata-kata ini, Puffy menjadi kesal dan mulai menangis namun tidak ada yang mengenalinya sebagai orang yang berbakat. Keesokan harinya, sang pahlawan membawa ayam. Tentu saja, Anda bisa saja berburu kokas tanpa memikirkan masa depan. Tetapi cepat atau lambat mereka akan memakan semuanya. Jadi dia memutuskan untuk membudidayakannya agar tidak punah. Catatan lama bahwa kokas sangat mudah untuk dinaikkan dalam waktu singkat. Tapi tidak ada yang lebih kuat dari monster-monster di dalam tambang. Tentu saja, parit-parit itu sudah lebih kuat dari kelapa. Tetapi jika mereka berevolusi, tidak ada yang bisa mengatasinya selain Hansol. Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud dengan tidak mampu mengatasinya. Apakah Anda tidak percaya pada diri sendiri dan preman kami? Tuan tua, tidak. Tentu saja aku mau. Tuan Hansol, itu bagus. Karena sekarang Anda terdengar seperti pengecut. Jangan lakukan itu lagi. Bagus sekali, Pak. Setelah percakapan itu, semua orang pergi berlatih. Blok sudah berada di tengah-tengah melakukan squat. Dengan bantuan Tuhan yang lama, dia sempurna dalam memaksimalkan beban dan memberikan yang terbaik. Namun para guli builder juga mengimbangi sang pemula. Sampai, pada satu titik, terdengar bunyi dentang logam dari bilah yang sudah aus. Dan pada detik yang sama, serangan petir hampir saja menghantam tuan tua itu. Tapi dia berhasil lolos tepat waktu. Apa itu? Pada saat itu, Riona menghampirinya dan bertanya, bukankah dia yang sombong yang mengambil muridnya? Pria tua itu menjawab bahwa dia salah mengira dia sebagai orang lain. Ini pertama kalinya dia melihatnya. Dan selain itu, dialah yang tempatnya sebagai penguasa Goole dirampas. Bahkan tanpa mendengarkannya, pendekar pedang wanita itu menghancurkan monster itu dengan satu pukulan kuat. Meskipun tunggu sebentar, Han berhasil menangkis serangan pedang dengan tangan kosong. Mengapa hal itu menghalanginya untuk berlatih? Wow mampu menahan serangannya dengan tubuhnya. Pendekar pedang itu terkejut. Namun, Sol sangat tidak senang. Tidak hanya Bibi itu mengalihkan perhatian murid-muridnya, tetapi dia juga meninggalkan luka di otot-ototnya yang indah.
Melihat wajahnya yang serius, Reona mengembalikan pedangnya ke dalam sarungnya dalam satu gerakan yang rapi dan bertanya kepada para siswa apakah ini Han Sol yang mereka ceritakan. Mereka yang berlinang air mata membenarkan firasatnya dan memohon agar Blok kembali. Ya, dia meminta maaf karena mengganggu latihan, tetapi dia seharusnya tidak mencuri muridnya. Tunggu, apa? Blok sudah punya guru? Kalau begitu, itu sedikit kasar. Blok, seperti biasa, mulai menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Tetapi Han, tanpa mendengarnya pun, menyadari apa yang sedang ia katakan. Dia lebih suka berlatih daripada bermain anggar. Bukan, seharusnya dia jujur saja dengan mentornya tentang hal itu. Menerima kata-kata pelatihnya, dia meminta maaf kepada Reona dan mengatakan bahwa dia memiliki mentor baru. Blok sangat menyesal dia datang jauh-jauh tanpa hasil. Tapi anggar bukan keahliannya. Nah, jika memang demikian, apa boleh buat? Dia harus mengambil paksa anak magangnya. Dengan kata-kata itu, dia tiba-tiba menyerang sang pahlawan. Tetapi ia mulai berpose tepat waktu dan dengan tenang menangkis serangan tersebut. Dan hal ini mulai melukai harga diri Reona. Lagi pula, pedangnya hanya meninggalkan goresan pada dirinya. Dan Blok menginginkan tubuh seperti itu? Puffy membenarkan apa yang dikatakannya. Kemudian sang pendekar pedang memutuskan bahwa hanya ada satu cara untuk berunding dengan mereka. Dia akan bertarung melawan orang asing. Dan orang yang menang akan mengambil Blok. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya cara untuk menentukan seni bela diri siapa yang lebih kuat. Oke, tunggu dulu. Latihan bukanlah seni bela diri, melainkan disiplin diri. Han tidak berlatih untuk bertarung. Namun, dialah yang mengalahkan Chochatri bersama para pelatihnya. Bukankah itu benar? Itu benar, tapi dia membutuhkan protein. Salt hanya bertarung untuk bertahan hidup. Oh, aku mengerti. Jadi, pelatihan hanya membuang-buang waktu. Apa yang baru saja kau katakan? Mengapa dia memerah begitu merah? Pendekar pedang itu pasti merasa gugup, tapi dia benar. Apa gunanya pendidikan mandiri? Sederhananya, pelatihan adalah omong kosong yang tidak berguna. Pada saat itu, seakan-akan petir menyambar Han Sol, dan dia berubah menjadi manusia raksasa. Memasuki bentuk tungkai yang memanjang untuk bertempur. Sekarang dia akan menunjukkan apa yang bisa dilakukan oleh latihan. Dengan mata pembunuh, sang pahlawan melihat semua organ vital sang pendekar pedang. Otot-ototnya tidak ada apa-apanya. Tapi dari mana dia mendapatkan kekuatannya? Otot-otot Han tidak mungkin dipotong dengan pisau. Tapi dia berhasil. Reona mengalihkan perhatian sang pahlawan dan mengatakan kepadanya bahwa pelatihannya memungkinkan dia untuk mengubah tubuhnya. Di sisi lain, ilmu pedangnya memungkinkannya untuk menggunakan energi tempur. Dengan kata-kata itu, pendekar pedang itu melayang ke udara dan menyerang Han dari kejauhan. Namun ia berhasil menutupnya. Di sebelah kanan senioritas, dia akan memberikan 1 atau 2 pelajaran kepada orang asing itu. Dia tidak tahu mengapa dia memanggilnya orang asing, tanpa mendengarkan lawannya. Han menerjang ke arahnya, mengatakan bahwa dia tidak peduli. Namun, dia menghindar dan melompat sejauh belasan meter. Setelah itu dia melanjutkan monolognya. Meskipun Han terlihat seperti manusia, namun warna oranye adalah merah tua. Hanya iblis yang memiliki aura itu. Selain itu, orang biasa tidak memiliki teknik yang dapat mengubah tubuh mereka. Dengan kata-kata itu, Reona meluncurkan serangan udara yang menghancurkan, yang dengan mudah dipantulkan oleh sang pahlawan, dan berteriak bahwa tubuh berubah dengan usaha. Apakah dia tidak memahami dasar-dasarnya? Tidak, dia tidak mengerti itu. Hanya orang asing seperti dia yang bisa melakukannya. Dan orang biasa dapat menggunakan sihir atau energi bela diri. Dan sekarang dia akan menunjukkan apa yang bisa dilakukan oleh keterampilan tersebut. Dengan teknik Blades of Destruction miliknya, Reona memanggil ratusan pedang yang terdiri dari energi. Dan mereka semua menyerang sang pahlawan sekaligus. Sayangnya, dia tidak bereaksi tepat waktu dan terluka. Meskipun tidak menembus ototnya, namun kerusakannya cukup parah. Berjalan menghampiri Han Sol yang terbaring di tanah. Pendekar pedang bertanya apakah dia sekarang mengerti mengapa latihannya tidak berguna bagi orang lain. Bagaimana mereka mampu mengalahkan Anggar yang hanya diasah untuk mengalahkan lawan mereka setiap hari? Namun musuh tidak tinggal diam. Musuh yang dikalahkannya hari ini akan menjadi lebih kuat besok. Kebodohan macam apa itu? Mengapa dia harus mengkhawatirkan hal itu? Karena siapapun yang dia kalahkan hari ini tidak akan hidup untuk melihat hari esok. Dengan kata-kata itu, pendekar pedang sekali lagi memanggil pedang cahaya. Namun Han Sol berhasil bangkit dan mulai berpose double biceps depan, meratakan semua upaya menyedihkan untuk melukai kembali tubuh Dewa Yunani. Setiap orang yang berolahraga di game selalu menjadi lebih kuat untuk mengalahkan diri yang kemarin. Karena kepanasan, Han mulai bertambah besar setiap detiknya, semakin besar dan semakin besar, sampai dia berubah menjadi Titan sejati. Sementara itu, teman-teman Blok mendekatinya. Mereka ingin meminta maaf atas perilaku mereka. Anak-anak itu memutuskan bahwa mereka tidak akan pernah bertemu dengan teman mereka lagi. Jadi mereka membawa seorang mentor. Meskipun mereka menyadari bahwa dia akan semakin membenci mereka setelah itu. Apa yang mereka bicarakan? Mengapa dia membenci mereka? Apa maksudmu kenapa? Dia pergi karena mereka terlalu memaksanya. Apa yang dilakukan orang-orang bodoh ini lagi? Blok ini hanya ingin berolahraga.
dan kemudian akan kembali. Mendengar hal ini, anak-anak langsung bersukacita. Dan karena masalah tersebut telah terpecahkan, mereka ingin mengetahui apa saja pelatihan-pelatihan tersebut. Blok akan dengan senang hati menunjukkan semuanya kepada mereka. Tentu saja, jika tuan tua membantu mereka. Sambil menuntun mereka ke barbel, Puhyash menjelaskan dasar gerakan squat yang telah ia pelajari dari Hansol. Dan untuk bunga, dia akan memberi mereka lebih banyak bobot. Tuan tua segera waspada. Apakah akan berbahaya jika berat badannya bertambah seperti ini? Namun Blok menjawab bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Lagi pula, dia akan mendukung mereka. Pada saat ini, Hansol dan Riona melanjutkan pertempuran. Sampai yang terakhir mendengar rintihan para siswa. Dan segera setelah dia melihat setengah telanjang orang-orang yang sedang panas bercumbu satu sama lain, saya segera beristirahat. Apakah ini yang mereka sebut pelatihan? Han menjawab bahwa itu adalah squat dengan beban. Salah satu latihan dasar. Setelah menyadari semua ini, sifat sesat swordswoman tidak memungkinkannya untuk melarang Blok melakukan hal tersebut. Jadi dia meminta maaf kepada Han. Dan yang satu, mundur ke belakang, bertanya, apa yang dia sukai dari gesekan itu? Tentu saja, gairah panas dari tubuh muda yang kencang. Mendengar jawaban itu, sang pahlawan segera menghajarnya dengan kepiting. Beberapa saat kemudian, setelah masalah Blok terselesaikan, sang pahlawan mengalihkan perhatiannya ke lengan Riona yang indah. Bagaimana dia membuat mereka bersemangat? Pendekar pedang itu terkejut bahwa inilah yang membuat orang asing tertarik. Tapi itu sederhana. Dia mengayunkan pedang setiap hari. Jadi dia memompa lengannya. Karena dia telah menjawab pertanyaannya. Biarkan dia menjawab pertanyaannya. Apakah Han benar-benar tidak keberatan mengajarkan seni spesialnya secara gratis? Pertanyaan bodoh macam apa itu? Tentu saja dia tidak mempermasalahkannya. Semakin banyak orang yang dia latih, semakin baik. Jika dia melatih banyak orang, maka cepat atau lambat game akan dibuka. Penelitian akan dilakukan dan program pelatihan baru akan dibuat. Idealnya, Han ingin membawa budaya olahraga goyang ke seluruh penjuru dunia. Dan hal itu sebenarnya masuk akal. Orang asing itu lebih menarik daripada yang terlihat. Jadi Riona berjanji untuk memenuhi satu permintaannya segera setelah dia memilikinya. Malam harinya mereka berhenti dan mendirikan tenda. Karena prihatin, Blok mendekati Han. Dia mungkin tidak menyadarinya. Tapi ada diskriminasi di Weirdo County yang mereka tuju. Tidak hanya spesies lain yang dibenci, tetapi juga para penyihir dan semua pembantu. Bukan hanya manusia yang berkuasa atas semua orang, tetapi juga para pendekar. Anak muda seperti Blok tidak rasis, tentu saja, tapi masa umum orang agresif. Ia khawatir perasaan para pemilik burung camar akan terluka. Dan ini adalah masalah yang serius. Itulah yang dikatakan Blok. Mungkin mereka harus menunggu untuk berkunjung. Namun Han mengabaikan kata-kata itu dan berjalan ke arah pengumpan kuda, sambil menyapu umpan ke tangannya. Ia langsung sadar. Maksud saya, ini adalah makanan kesehatan terbaik. Gandum. Mengira mereka adalah karbohidrat murni. Han mulai makan gandum langsung dari tempat pakan. Ya, sang pahlawan sama sekali tidak mendengarkan Blok dan memikirkan masalah serius ini selama ini. Para prajurit yang melihatnya, kehilangan selera makan. Salah satu dari mereka bahkan tidak percaya bahwa orang barbar ini makan dengan ternak. Apa yang dia harapkan dari monster? Mereka tidak memiliki sopan santun. Bahkan dalam hal makanan, seorang penguasa tua yang berdiri di belakang mereka menyela para prajurit. Dia mengatakan bahwa kata-kata mereka menyakitkan bagi para monster. Sambil mengeluarkan dari balik punggungnya sebuah piring berisi hidangan khusus yang terbuat dari bekal para prajurit. Pria tua itu menawarkan mereka untuk mencicipinya. Pria dapat mencium bau yang menggoda bahkan dari kejauhan. Bagaimana dia bisa keluar dari ransun basi mereka? Dan begitu mereka mencicipi hidangannya, itu seperti sambaran petir kenikmatan yang menyambar lidah mereka, yang mengirimkan kenikmatan ke seluruh tubuh Anda. Sangat luar biasa, bahwa para pejuang yang tangguh tidak dapat menahan air mata. Apakah Anda menyukainya? Jika mereka berhenti menghina rasnya, penguasa tua itu akan menjadi teman mereka dan membagikan resepnya. Dan sementara tangan kanan Han memperbaiki hubungan dengan masyarakat, Han sendiri mendatangi Riona. Dia berjanji untuk memenuhi salah satu permintaannya. Bukan, dia telah memutuskan apa yang dia inginkan. Sambil mengulurkan tangannya yang berisi gandum, ia meminta tanaman tersebut kepada sang pendekar pedang. Pakan ternak? Oh, benar. Blok bilang padaku Han ingin memelihara sapi. Jadi dia ingin memberi mereka makan? Kenapa begitu? Gandum tersebut akan dimakan oleh para gulibu bersama Han. Apa? Riona tidak peduli. Tapi jika dia menghabiskan permintaan itu untuk pakan ternak dan memakannya sendiri, dia akan merasa bersalah. Para anggota Gulibu Wilder sangat setuju dengannya. Pendekar pedang memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat. Mengapa tuannya tidak meminta sesuatu yang lebih berharga? Apa yang baru saja kau katakan? Riona menyela Han dan mengatakan bahwa bawahannya benar. Dia memiliki lebih banyak hal untuk diberikan daripada makanan ternak. Sebagai contoh, daerah ini memiliki kekuatan untuk menukar tenda para hantu dengan rumah, dan mendandani mereka dengan perlengkapan petualang. Dan selain itu, mereka sudah memiliki banyak dada ayam. Mengapa mereka membutuhkan lebih banyak makanan? Mereka sangat dangkal.
ideal. Tidak seperti itu. Jika Anda makan protein saja, hati Anda akan sangat menderita. Tetapi jika Anda menambahkan cukup karbohidrat pada protein, Anda akan menghasilkan glikogen, yang akan meningkatkan metabolisme Anda. Gandum, yang mengandung berbagai karbohidrat, rendah kalori, tetapi memiliki banyak nutrisi. Itulah mengapa gandum adalah rajanya sereal. Bagaimana Anda bisa memikirkan permintaan yang lebih baik daripada gandum? Mendengar hal ini, para pembuat Gullibu langsung meradang. Jika Pak Hansol mengatakan demikian, gandum adalah makanan terbaik. Para prajurit yang mendengar seluruh percakapan itu berpikir bahwa mungkin inilah rahasia orang asing itu. Mungkin dengan cara itulah dia bisa menyamai komandan mereka. Mereka tidak boleh kalah dari monster. Jadi mereka memutuskan untuk mencoba gandum juga. Dan Blok mulai makan bahkan sebelum Hans menyelesaikan pidatonya. Mungkin para pendekar pedang harus mencobanya. Dan beberapa saat kemudian, seluruh camp mulai menyedot pakan ternak langsung dari tempat makan kuda. Kecuali mereka langsung menyadari bahwa rasa gandum itu menjijikkan. Griffith, melihat Blok masih makan, mengatakan dia bisa berhenti. Bahkan keluarga Goli sudah melontarkan kata-kata kotor itu. Apa yang dia bicarakan? Maksud saya, ini luar biasa lezat. Ini adalah pertama kalinya Blok makan sesuatu yang begitu luar biasa. Han yang mendengar hal ini, menyadari bahwa pria ini memiliki bakat. Bahkan dalam hal makanan, dia pasti akan mulai membuat kemajuan dengan sangat cepat. Baiklah. Jika Anda bersikeras, saya akan mengabulkan permintaan Anda, kata Riona sambil mengulurkan tangannya dengan ramah. Dan Han, di tengah-tengah para pembuat gol dan pejuang yang muntah-muntah, mulai bergembira seperti anak kecil. Keesokan harinya, seluruh rombongan sudah tiba di daerah Wirdo dan melewati gerbang. Blok menoleh pada Hansol dan berkata, bahwa ia memperingatkan mereka bahwa County Wirdo adalah yang terbaik di benua ini, yang terbaik dalam diskriminasi. Ribuan tatapan menghakimi dan mencemooh kini hanya ditujukan kepada para pembangun Guleb, monster yang dibenci oleh para penduduk, dan para pria merasakan tatapan keras itu. Tapi Han bertanya apa yang membuat para hantu itu begitu bersemangat. Setidaknya mereka bisa berpose. Tubuh mereka terlihat bagus. Jadi orang-orang menatap, dan melihat diri mereka sendiri. Para hantu menyadari bahwa hal ini memang benar adanya. Namun, Blok tidak berpikir demikian. Namun hal itu tidak menghentikan semangat para pria ini untuk berpose dan mulai berpose. Di sisi lain, penduduk kota, sama sekali tidak mengerti, mengapa orang-orang barbar ini begitu bahagia. Pada tingkat ini mereka datang ke aula gubernur, Count Wirdo, yang meminta, jadi, Anda akan pergi setelah mempelajari teknik gesekan. Dan sebagai hadiahnya, Anda akan mendapatkan pakan ternak. Apakah saya mengerti? Han menjawab bahwa itu sebenarnya bukan makanan, melainkan nutrisi olahraga. Dari ucapannya yang kurang ajar, Wirdo segera menyadari bahwa Han berasal dari kaum barbar. Dan dengan wajah angkuh, Count mengatakan bahwa hanya karena permintaan Riona, dia membuat pengecualian dan membiarkan para monster masuk. Jika bukan karena itu, mereka akan dilempari anak panah. Sang pendekar pedang berterima kasih kepada Wirdo atas kesabarannya, tapi dia memotongnya dengan teriakan, dan berkata, bagi Han dan monsternya untuk melatih para prajurit secara diam-diam dan diam-diam meninggalkan kerajaan. Jadi sang pahlawan mengatakan kepadanya, tidak masalah, bro. Setelah Anda selesai dengan urusan pemerintahan, datanglah untuk berolahraga. Wirdo setuju dan Han pun berjalan pergi. Orang sombong ini berpikir bahwa orang asing itu terlalu sombong dan terlalu banyak membiarkan dirinya sendiri. Riona sangat populer dan Count tidak tahu bagaimana cara memenangkan hati orang-orang di sisinya. Namun, keisengannya adalah kesempatan yang sempurna. Count segera memanggil kepala tentara bayaran. Tamu-tamu Panglima Besar Riona masih akan tetap baik untuknya. Pada saat ini, Yu Hansol datang ke lapangan latihan tentara, dan dia diperkenalkan sebagai Lord Goli. Tentu saja, para prajurit tidak mengerti mengapa mereka akan diajar oleh monster. Namun, sang mentor dengan berteriak menjelaskan kepada mereka bahwa Panglima tertinggi Riona secara pribadi memberikan perintah bahwa mereka harus mematuhi Hansol. Sang pahlawan menyela dan mengatakan bahwa dia senang menyambut anak-anak itu, tapi dia tidak terlalu suka dengan penampilannya. Jadi, urutan pertama yang dilakukannya adalah jatuh dan melakukan push-up. Han segera jatuh ke tanah bersama dengan para Goul, dan dengan teriakannya membuat Salak jatuh ke tanah. Tetapi salah satu anak laki-laki tidak mau menerima perintah dari sang monster. Pelatih mengingatkannya bahwa itu adalah perintah Riona. Yu Hansol mematuhi Yu Hansol selama latihan. Apakah dia benar-benar mengira bahwa perkataan sang monster sama dengan perkataan sang komandan? Untuk hal ini, sang pelatih tidak bisa memberikan jawaban. Dan kakek itu melanjutkan pidatonya. Apakah mereka benar-benar akan mendengarkan seorang monster? Han pada titik ini bangkit dan bertanya, apa masalahnya? Nah, sejak dia bertanya, ada banyak masalah. Pertama, orang-orang tidak mendengarkan perintah sang monster. Kedua, bagaimana pelatihan akan membantu mereka? Maksud saya,
Mereka sudah belajar anggar. Apa gunanya mengubah pelatihan mereka? Satu hal terakhir. Ketiga, orang tidak mau mempelajari metode pelatihan yang barbar. Tuan tua itu mengintervensi percakapan dan mengatakan bahwa dia akan menyelesaikannya. Masalah pertama dapat diselesaikan dengan menjadikan blok sebagai tangan kanan Han. Kemudian perintah akan diberikan oleh manusia. Masalah kedua juga bisa dipecahkan. Dia tidak pernah membandingkan latihan dan anggar. Namun jika mereka melakukan duel persahabatan, akan terlihat jelas seni siapa yang lebih kuat. Dan ketiga, apakah mereka orang barbar atau bukan? Ini akan diputuskan dalam duel dengan manusia yang sombong. Masing-masing hantu siap membela ras mereka dengan penuh kehormatan. Han bangga dengan anak-anaknya, yang baru saja menjadi orang kuat dan sudah begitu berani. Melihat sikap mereka, si tukang dendeng setuju. Dia akan berada di pihak manusia. Tetapi siapa yang akan berada di pihak monster? Salah satu pria melangkah maju dengan penuh percaya diri. Tidak ada satupun otot dalam tubuhnya yang bergerak. Kecuali si kakek lupa menyebutkan bahwa dia bukan siswa biasa. Faktanya, orang aneh ini berasal dari pasukan elit Airware, yang disewa olehnya untuk menyabotase tempat itu. Ia segera menerjang ke arah Ghoul dan hendak menghabisi lawannya dengan satu pukulan. Namun demikian, Ghoul, bahkan tanpa harus tegang, membuat telapak tangan yang ringan mendorong rahang, dan bajingan itu terbang puluhan meter jauhnya. Untungnya, si jalang itu selamat. Han langsung mengecam siswa tersebut. Apakah dia memototnya untuk memamerkan kekuatannya? Ghoul meminta maaf dan mengatakan bahwa dia memukul dengan setengah kekuatan dan tidak menyangka bahwa dia begitu lemah. Oke, karena dia tidak melakukannya dengan sengaja. Han memaafkannya. Setelah itu, sang pahlawan mendekati anak harimau dan mengatakan bahwa karena mereka telah kalah, mereka harus menurut. Tentu saja, tidak ada yang keberatan. Namun, kejutan itu sudah datang, dan mengaktifkan energi pertempuran. Dengan bantuannya, ia mendekati hantu dalam sekejap, dan tepat sebelum dia menyerang, tuan tua itu membebani tubuhnya dan memakukannya ke tanah. Dan Han Sol saat ini, dalam sekejap mata, mendekati bajingan itu, dan mengirimnya ke dinding dengan dorongan ringan dari telapak tangannya. Untuk memikirkan perilaku Anda. Pada saat itu, Riona datang ke lapangan latihan dan melihat keributan di antara para petarung. Mereka berbisik tentang bagaimana monster 100% menggunakan sihir untuk menang. Mereka pasti tidak bisa dipercaya. Mendengar hal ini, Panglima memerintahkan agar situasi tersebut dilaporkan. Pelatih segera memberitahu dia tentang kontes tersebut, dan tentang orang-orang yang mengira para monster itu curang. Riona bertanya pada Han Sol tentang hal itu, dan dia mengatakan bahwa dia tidak menggunakan sihir. Mentor juga tidak merasakan semua itu. Tapi, apakah Anda lebih mempercayai monster-monster itu daripada mempercayai orang-orang Anda sendiri? Kata Count Weirdo, yang kebetulan lewat dan mendengar percakapan itu. Bajingan itu sengaja membuat masalah ini agar dia harus memilih di depan semua orang di pihak mana dia berada. Riona mengatakan dia berada di pihak Count, tapi dia menyela, dan mengatakan bahwa pada awalnya dia mempercayai monster itu. Dia tentu saja memiliki apresiasi yang besar terhadap Panglima tertinggi. Namun, tamu yang dibawanya justru menyakiti rakyatnya. Seorang siswa yang berharga terluka, dan menyebabkan keresahan di antara suku Salak. Bagaimana mungkin dia, sebagai pemimpin negeri ini, menutup mata terhadap hal ini? Jadi dia tidak punya pilihan selain menghukum Riona, dan mengirimnya ke pengasingan selama 2 tahun. Mendengar hal ini, sang gadis hampir saja tersentak, dan sang pangeran, melihat wajahnya yang marah, hampir saja mengompol di celana. Namun, semua murid segera berdiri membela Riona. Itu bagus, itulah yang dia inginkan. Dengan seringai licik, sang pendekar pedang memerintahkan semua orang untuk diam. Beraninya mereka mempertanyakan perintah Count? Dia pikir dia telah membesarkan tentara yang sempurna, dan para kuli ini bahkan tidak bisa mengikuti perintah. Dia harus memenuhi permintaan Weir dan pergi berlibur. Riona meminta maaf kepada Han Sol karena meninggalkannya sendirian. Tetapi pria itu bahkan tidak mendengarkan apa yang sedang terjadi. Jadi dia tidak peduli. Akhirnya, pendekar pedang itu meminta pangeran untuk menghormati janjinya, dan mengizinkan Han untuk melanjutkan pelatihannya selama 3 bulan. Ketika dia setuju, Riona menyadari bahwa semuanya telah berjalan sesuai dengan rencananya. Dia telah menyiapkan tanahnya. Yang tersisa hanyalah menunggu benih-benih perubahan berkecambah. Pasti akan menjadi tempat yang menyenangkan ketika dia kembali. Pada malam yang sama, Checky diam-diam meninggalkan tembok kastil dengan membawa sejumlah besar uang. Beberapa perintah lagi seperti itu dan dia tidak perlu melakukan omong kosong ini. Istrinya menyukai bunga. Mungkin dia harus membuka toko bunga dan pensiun. Melihat foto keluarga, dia berjanji kepada mereka bahwa dia akan segera kembali. Namun, dari apa yang kita lihat sekarang, tidak ada tempat untuk kembali. Bagaimanapun juga, seluruh desa tempat keluarga DRSCH tinggal terbakar, dan para penghuninya berubah menjadi zombie. Pria berambut biru yang menyaksikan semuanya, menikmati lukisan yang ia lukis sendiri. Dia baru saja kembali ke tanah airnya dan dia sudah menerima sambutan yang begitu hangat. Seorang pria mengajak putrinya berdansa, menjadi simfoni jeritan dan penderitaan manusia. Para pendekar pedang mengantar Riona ke tempat pengasingannya selama 2 tahun keesokan harinya.
Sang mentor pun terkejut karena Blok juga ada di sini. Dia seharusnya berlatih dengan Han Sol. Masalahnya, tidak ada pelatihan hari ini. Jadi Tuan Sol membiarkannya pergi. Nah, jika itu masalahnya, kita harus pergi dan mengunjunginya sebagai sebuah kelompok. Hanya saja, Blok khawatir jika Earl melihat mentornya di dalam kastil. Dia akan sangat marah. Namun, Reona mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir. Jika terjadi sesuatu, dia akan mengatasinya sendiri. Namun karena dia mengatakannya, Blok akan percaya dan membantu mentornya jika terjadi sesuatu. Reona menyadari bahwa Puffy menjadi jauh lebih percaya diri. Bahkan dalam suaranya, Anda dapat mendengar kekuatan yang semakin bertambah. Dan jika dia menjadi lebih kuat, Reona bahkan akan menjadikannya sebagai pengantin pria. Tapi apakah itu normal? Sang mentor berusia 60-an tahun. Bukankah dia terlalu tua untuk menikah dengannya? Mendengar hal ini, pendekar pedang segera bergerak cepat untuk memaku Blok. Namun untungnya, teman-temannya dapat menangkapnya dan menahannya untuk sementara waktu. Saat itu di dalam hutan, para camar sedang menangkap siput. Berkat tubuh mereka yang kuat, tidak sulit bagi mereka. Dan di tengah-tengah perburuan, Reona dan murid-muridnya mendatangi mereka. Ia langsung tertarik untuk mengetahui untuk apa sebenarnya siput itu. Tuan Han Sol memerintahkan mereka untuk merekrut mereka. Tapi kenapa? Hal ini sudah pasti akan mereka tunjukkan, karena burung camar tidak bisa menjelaskannya. Beberapa saat kemudian, anak-anak itu membawa pendekar pedang kepada sang pahlawan. Mereka bertukar beberapa kata, tetapi Reoni masih memiliki pertanyaan. Mengapa dia membutuhkan siput? Sesederhana itu, murid Han menjadi banyak, tetapi tidak ada lagi simulator. Jadi dia akan membuatnya sendiri. Sekarang dia akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melakukannya. Goul melempar siput ke kakinya, dan Han merebut bola pemulihan darinya dalam satu gerakan cepat. Dalam beberapa hari, lendir akan tumbuh kembali di sekelilingnya. Bagaimana jika Anda melubangi lendir yang tersisa, dan kemudian berikan peregangan yang baik? Anda mendapatkan sabuk yang sangat elastis. Tergantung pada warna lendir, kekuatan elastisitasnya akan berbeda. Oleh karena itu, mudah untuk menemukan bobot yang sesuai. Han begitu asyik dengan ceritanya sampai-sampai dia memberikan ceramah tentang CrossFit. Namun Reona menyela dan meminta maaf. Tunggu, untuk apa dia meminta maaf? Han mungkin tidak menyadarinya, tetapi sang pendekar pedang telah berjaga-jaga sepanjang waktu. Dia percaya bahwa menjadi baik hati dan bersemangat untuk mendidik orang lain adalah kepura-puraan yang umum. Namun, ketika dia memperhatikannya, dia menyadari bahwa pria itu tidak berbohong. Namun, ia sendiri adalah seorang pelatih gagal yang dibesarkan oleh sebuah sistem yang rasis. Tapi Han, dia tidak seperti itu. Dia bisa membawa perubahan. Perubahan? Han adalah seorang ahli dalam hal ini. Tidak. Dia tidak berbicara tentang perubahan ini, tetapi tentang orang-orang di belakangnya. Reona membawa murid-muridnya bersamanya, yang menginjak pekerjaan kali ini. Mereka bertekad untuk bekerja dengan baik. Sekarang Han memiliki pengikut setia. Namun, angin perubahan berhembus tidak hanya di dekat sang pahlawan. Count Weirdo sudah tiba di desa yang hancur. Musuh mereka adalah zombie. Bahaya terbesar dari makhluk-makhluk ini adalah mereka mengembangbiakan jenisnya sendiri melalui gigitannya. Jadi, para pejuang harus lebih berhati-hati dari sebelumnya. Setelah memberikan pengarahan singkat, sang pangeran mengirim para prajurit untuk menyerang. Dan sementara mereka dengan berani berlari ke arah musuh yang mengancam kehidupan damai kerajaan. Sekelompok orang aneh bersembunyi di semak-semak pada saat itu. Blue Whisker memerintahkan anjing itu untuk tenang dan menundukkan kepalanya lebih awal. Tapi dia tidak mau berhenti menggonggong. Kemudian bajingan itu menendang anjing itu dengan sangat kuat. Burung itu terbang beberapa meter jauhnya. Namun, ia segera berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan dengan tenang datang untuk membelai tuannya. Todd mengatakan bahwa mereka harus menunggu lebih lama untuk menjebak Weirdo. Di pagi hari, Count dan pasukannya mengalahkan semua zombie di desa. Namun, penjagaan mereka telah ditembus, memasuki markas musuh. Kali ini mereka dapat membasmi ancaman zombie untuk selamanya. Seluruh pasukan meneriakkan, "Hore!" sebanyak 3 kali. Mengantisipasi kemenangan atas musuh yang sudah lama ada, Count mengirim pasukan ini ke medan perang. Dan sekelompok tentara terlatih mulai mencabik-cabik mayat. Anggota Dewan Earl Weirdo khawatir jika mereka telah bertindak terlalu jauh. Omong kosong apa yang dia bicarakan. Zombie tidak memiliki kecerdasan dan tidak bisa menggunakan strategi. Prajurit mereka sudah mendekati musuh. Jadi Count memerintahkan mereka untuk menjaga kecepatan dan mempertahankannya. Pada saat itu, sekelompok tentara telah menemukan penyelenggara perayaan ini. Tapi yang satu menjentikkan jarinya dan memanggil pengisapnya, yang mengalahkan para prajurit dalam sekejap mata. Sekarang saatnya wajah-wajah utama yang dipimpin oleh Ben naik ke atas panggung. Jelas sekali bahwa para prajurit ini tidak tahu apa-apa tentang perang. Anda harus menggunakan tombak dan bukan pedang tumpul. Karena ketika mereka diserang secara langsung, mereka bahkan tidak dapat menyerang tanpa melukai sekutu. Pada saat omelan ini, Count menerjang Ben, tetapi ia dengan mudah menangkisnya. Mereka sudah lama tidak bertemu satu sama lain. Ben mencatat bahwa Weirdo sudah sangat menua, tapi
Tapi dia tidak berubah sedikit pun. Tapi bagaimana mungkin? Ben bahkan tidak bisa menggunakan energi pertempuran dengan baik seperti Riona. Apakah dia bisa mencapai level Riona dan mempertahankan kemudaannya? Apa? Tentu saja tidak. Ben belum berlatih selama 1 hari. Namun ia telah mempelajari energi bela diri dengan cara yang berbeda. Dengan kata-kata itu, bajingan itu mengeluarkan sekumpulan jarum suntik dan menusukkannya ke tubuhnya. Dan kemudian berubah menjadi monster besar yang terlalu bersemangat. Itu dia. Han akan bertemu dengan ahli kimia. Melihat Ben bertransformasi menjadi monster, Weirdo merasa pikirannya sudah tidak bisa lagi menerima perubahan ini. Yang berarti sebelum monster lain menghalanginya, Count harus membunuh Ben, menggunakan energi tempur. Dia melompat, untuk meledakkan kepala ahli kimia. Tapi dia bahkan tidak repot-repot menampar Count, mengirimnya terbang sejauh belasan meter. Dan sampai dia sadar, Ben menerjang ke arah Weirdo dan memberikan pukulan telak. Namun ia mampu melompat ke belakang. Di udara, sang pangeran ingin memikirkan strategi, tapi monster itu tidak mengizinkannya. Dan dengan tinjunya yang kuat membuat pendekar pedang malang itu terjatuh ke tanah. Sang pangeran memantul-mantul dari satu pohon ke pohon lainnya seperti bola. Jika dia tidak mempertahankan diri dengan energi pertempuran, tidak akan ada titik basah yang tersisa darinya. Pada saat itu dia menyadari kesalahannya. Saat itu dia pikir dia bisa menangani Ben sendirian. Tapi bagaimana? Bagaimana dia mendapatkan kekuatan yang luar biasa? Ben, seolah-olah membaca pikiran sang pendekar pedang, mengatakan bahwa itu hanyalah kemajuan peradaban. Semua orang bodoh ini telah melepaskan sumber kekuatan apapun selain ilmu pedang mereka. Mereka telah tertinggal dalam kehidupan. Anda tidak bisa menjadi lebih kuat dengan stagnasi. Weirdo tidak memahami kepercayaan diri Ben. Maksudku, dia melihat kekuatan Reon. Bagaimana dia bisa mengatakan Anggar lebih lemah? Reon, tentu saja Ben tahu betapa kuatnya dia. Tetapi, apakah si idiot ini sudah mengenal konsep rata-rata? Ahli kimia itu meminta Count untuk melihat para pendekar pedang yang dipujanya. Saat berbalik, Weirdo merasa ngeri. Monster Ben memberikan perlawanan yang nyata. Para petarung terbaik di daerah itu sedang sekarat. Seperti lalat kotoran, ahli kimia mengatakan bahwa di setiap pasukan, ada beberapa orang yang sangat kuat, tetapi mereka tidak bisa digunakan sebagai patokan. Namun, sang panglima masih tidak percaya bahwa pasukan elitnya kalah dengan mudah. Bukankah pelajaran itu tidak mengajarkannya sesuatu? Oke, Ben hanya akan membunuh si idiot. Dan ketika ahli kimia siap untuk menjahit Weirdo, kilatan cahaya hijau menghantam kepalan tangannya. Ini adalah panglima tertinggi Ivan, yang menyuruh Count untuk mundur. Dia akan menunjukkannya padamu. Sampai jumpa. Apa? Weirdo melarikan diri sebelum Ivan sempat berbicara. Hal itu membuat Ben tertawa terbahak-bahak. Count masih tetap pengecut yang sama. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang berubah. Dan sementara ahli kimia tertawa histeris, Ivan memerintahkan para prajurit untuk mundur dan mengikuti Weirdo. Jika mereka semua mati di sini, maka kabupaten itu pasti sudah selesai. Dan dia akan menahan bajingan itu sendiri. Pengorbanannya tidak sia-sia. Para prajurit berhasil memasang pelana kuda dan melarikan diri dari medan perang. Ben yang sudah tidak sabar ingin mulai menguntit, tapi kembali menjadi gemuk. Ahli kimia menyuruhnya untuk meluangkan waktu. Weirdo terlalu bodoh. Dia mungkin akan mengumpulkan semua pasukan di satu tempat, bahkan tanpa menyadari bahwa ia telah membantu Ben dengan melakukan hal tersebut. Dan sang pangeran, yang melarikan diri dalam ketakutan, tidak memikirkan apapun selain itu. Bagaimana dia bisa mengalahkan monster-monster ini? Berkelompok dengan para prajurit, Weirdo memerintahkan untuk membuat laporan tentang situasi militer. Pemimpin Regurumi segera memberitahunya, bahwa dari 400 tentara, 347 orang tewas, 27 orang terluka parah dan hanya 26 orang yang tidak terluka. 100 prajurit lainnya bermarkas di dalam benteng. Sisanya hanyalah para magang. Count membentak dan berteriak dengan penuh tanya. Bagaimana Anda bisa berperang? Ketika hanya ada 126 orang dalam pasukan. Rumi menawarkan untuk menelepon Rion kembali. Tapi tidak ada gunanya. Lagi pula dia tidak akan sampai di sana tepat waktu. Kemudian gadis itu menyarankan untuk meminta bantuan para monster yang mereka latih di kastil. Bagaimanapun, pemimpin mereka bertarung melawan Rion sebagai lawan yang setara. Selain itu, daerah ini juga memberi mereka tempat tinggal dan makanan. Jika Weirdo meminta mereka, mereka tidak mungkin menolak. Dan sang pangeran menyukai ide tersebut. Jadi setelah 3 hari, akhirnya dia berhasil mencapai kastil. Pendekar gunung segera berlari kencang menuju lapangan latihan. Dan dengan nada memerintah, ia memerintahkan agar pelatihan dihentikan. Gooli, melihat keributan itu, dengan enggan menghampiri sang pangeran. Hansol bertanya apakah dia akhirnya sampai pada gesekan individu. Namun, Weirdo menjawab bahwa dia datang untuk memberi mereka perintah.
dengan nada kasar. Ia mengatakan bahwa monster-monster kotor ini harus melawan zombie, untuk darah yang memberi mereka tempat tinggal dan makanan. Tetapi, dilihat dari raut wajah para pembuat Go, mereka tidak benar-benar ingin melindungi anak nakal itu. Kemudian Count memutuskan untuk mendekat dari sudut yang lain, dan mengatakan bahwa dia memberi mereka kesempatan untuk mati dengan terhormat, dan dia akan memberikan kewarganegaraan kepada Han Sol. Kemudian dia bisa membanggakan latihannya sesuka hatinya. Tapi sang pahlawan menyela bajingan sombong itu, dan memerintahkan para bodybuilder untuk berpose double biceps depan. Weirdo tidak begitu menyadari apa yang sedang mereka lakukan sekarang. Han menjawab, itu adalah berpose. Nah, itu baru namanya membanggakan binaraga. Namun, Count tidak punya waktu untuk permainan seperti itu. Jika mereka tidak mematuhi perintah, jika kita mati atau terluka, Han Sol menyela dengan berteriak, maksud saya, mereka tidak bisa berlatih lagi jika otot mereka cedera. Weirdo bersedia bertanggung jawab untuk itu. Count tidak menyadari apa yang dia maksud, tapi dilihat dari aura pembunuh itu, dia harus meminta maaf. Dan itulah yang dia lakukan, dan kemudian dia lepas landas. Mengandalkan bantuan mereka adalah sebuah kesalahan sejak awal. Tapi ada orang lain. Dia memerintahkan Rumi untuk mendapatkan komandan lembu. Dia memiliki temperamen yang buruk, tentu saja, tapi dia tidak kekurangan bakat. Dan dia tidak jauh di belakang Rion. Setelah beberapa saat, pasukan zombie telah berkumpul di kastil. Semua pasukan daerah, termasuk lembu dan Weirdo, berkumpul untuk pembelaannya. Dan sebelum seluruh gerombolan bisa beraksi, lembu berteriak bahwa dia ingin berbicara dengan pemimpin monster ini. Fen dan kelompoknya melangkah maju, dan ketika Count melihat gadis itu duduk di bahu monster itu, kau mengenalinya, itu Elise. Sepertinya ada hubungan di antara mereka, tapi lebih lanjut tentang itu nanti. Ben bertanya, apa yang diinginkan kodok ini? Tentu saja, orang besar menyadari bahwa mereka memiliki pasukan yang lebih besar, kecuali darah itu memiliki pejuang elit yang terlatih di sisinya, dan dinding kastil yang kokoh. Jadi bagaimana jika Ox keluar sebagai perwakilan Weirdo, dan bertarung melawan perwakilan Ben? Hasil dari pertarungan tersebut akan menentukan pemenangnya. Ahli kimia senang dengan pengaturan ini. Ini luar biasa. Lembu melompat dari dinding, lurus ke arah pasukan zombie. Dengan serius, dia bertanya, siapa yang akan keluar dari pihak mereka? Mutan yang paling sehat segera melangkah maju, dan mengeluarkan jeritan yang memilukan. Lembu jantan memperhatikan fisik si pria besar yang bagus, tapi bagaimana dengan kemampuan bertarungnya? Pendekar pedang menerjang ke arah bajingan itu, dan memberikan pukulan yang menghancurkan. Namun, lengan sang monster berubah menjadi perisai yang melindunginya dari kematian. Ketangguhan yang indah, tapi bisakah dia menahan gempuran pria sejati? Dengan kata-kata itu, si kerbau melontarkan selusin pukulan dalam 1 detik. Namun sang monster telah menyiapkan sebuah taktik, dan meludahi pendekar pedang itu, berharap untuk membuatnya lengah. Pria besar itu, tentu saja, tidak kesulitan menghindar, dan untuk alasan yang bagus. Tampaknya, lagi pula, air liur zombie ini tampaknya terdiri atas asam. Menyadari bahwa ia tidak memiliki kesempatan melawan sang kerbau, bajingan itu mulai melarikan diri, tapi tidak ada yang mau melepaskannya, mengatakan bahwa pertarungan hanya akan berakhir ketika salah satu dari mereka mati. Bullfrog berhasil menyusul sang zombie. Hanya itu yang dia inginkan, sebuah tulang menabrak lembu dari belakang. Tentu saja dia tidak mengalami kesulitan untuk menangkisnya, dan menerjang anjing itu, yang mengalihkan perhatiannya dari pertarungan sakralnya. Dan pada saat itu juga, Ben yang berada di dalam tikus menabraknya dari belakang. Apa itu Joust Suci? Idiot, Ben menyetujui duel ini, hanya karena Ox adalah satu-satunya penghalang dalam rencananya. Sementara ahli kimia sedang berbicara, dia sedang meronta-ronta, mulai menghajar pendekar pedang itu hingga babak belur. Orang-orang dari dinding tidak bisa lagi melihat kekacauan berdarah ini, yang memohon belas kasihan. Lepaskan aku, baiklah. Ben dalam suasana hati yang baik hari ini, dia menjentikkan jarinya, dan zombie yang bergemuruh, Oz melempar, dan dia jatuh ke dalam kerumunan zombie, yang mulai melahapnya, dan semenit kemudian, dia bergabung dengan pasukan orang mati. Setelah itu, Ben menyarankan kepada Weirdo agar ia menyerahkan daerah tersebut, dan kemudian dia akan mengampuninya. Tentu saja dia menolak. Oke, Ben tidak akan menepati janjinya, tiba-tiba menjadi serius. Dia memerintahkan pasukannya untuk merobohkan gerbang tersebut. Weirdo pada gilirannya memberikan perintah untuk menembakkan busurnya. Tapi masalahnya adalah, pendekar pedang tidak pernah dilatih untuk menembak. Mereka hanya tidak tahu bagaimana melakukannya. Rumi bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Count tidak tahu. Setelah mengatakan itu, dia langsung melarikan diri, seperti seorang pengecut yang menyedihkan. Dan saat dia berlari, dia mengingat masa lalunya. Seperti saat ia masih kecil, semua orang mengejeknya sebagai seorang pengecut. Bahkan ayahnya pun tidak menghormatinya. Riona dan Ben yang lebih muda tidak terlalu agresif terhadapnya, tapi mereka juga terus berkata bahwa dia harus lebih berani. Namun puncak kepengecutannya adalah saat itu, ketika dia tidak menyelamatkannya. Persetan dengan mereka semua. Weirdo sendiri tidak suka melarikan diri, tapi dia tidak bisa menahannya. Tak satu pun dari mereka yang pernah berada di posisinya. Namun, bahkan penguasa yang pengecut, ada orang-orang yang Anda sayangi, yang perlu dilindungi
dilindungi. Sementara dia memikirkan hal itu, dia berhasil sampai ke tempat latihan, dan mulai memohon pengampunan dari para pembunuh. Sambil berlutut dan terisak, Weirdo memohon pertolongan kepada mereka. Mereka dapat membunuhnya sebagai balasannya. Tapi tolonglah, biarkan mereka menyelamatkan rakyatnya. Namun, Sang Han memahaminya dengan cara ini. Sang pangeran akhirnya ingin menyelesaikan masalahnya sendiri. Hidupnya tak ada gunanya bagi Gule Builders. Sebaliknya, untuk pelatihan pribadi, Anda harus membayar. Murid-murid baru sang pahlawan juga ingin membantu. Namun, ia melarang mereka untuk melakukannya. Mereka yang memiliki berat badan kurang dari 400 kg untuk 3 kali pendekatan dilarang ikut perang. Dengan nada sedih, Han Sol, bersama dengan Tuan Tua, dan para Gule Builders terkuat, berangkat untuk menghancurkan para zombie. Weirdo masih berpikir bahwa latihan mereka adalah gaya bertarung yang bodoh. Tetapi dari sesuatu, pandangan mereka dari belakang, membuatnya berpikir bahwa mereka keren. Beberapa menit kemudian, Han dan Guli hampir sampai di gerbang utama. Dan karena jalan menuju ke sana lurus, dia memerintahkan latihan yang intens. Selama 1,5 menit, mereka akan berlari dengan kecepatan tinggi. Semua kecuali Tuan Tua. Mereka terlalu cepat untuknya. Tampaknya dia perlu terlibat dalam pelatihan sesekali. Dan ketika dia sedang memikirkan hal itu, para zombie sampai ke warga sipil. Sedikit lagi dan mereka akan mencabik-cabik ibu dan anak. Namun pada waktunya, para Gule Builders yang datang tepat pada waktunya menghempaskan mereka seperti sabuk yang tidak dapat dihentikan. Sang anak yang menyadari hal ini, berkata kepada ibunya, bahwa para monster datang untuk menyelamatkan mereka, dan melihat punggung mereka yang indah. Sang anak bertanya, apakah dia akan menjadi kuat jika dia mempelajari ilmu pedang? Tapi ibunya mengatakan kepadanya, bahwa seni bela diri mereka berbeda dengan Anggar. Ketika perang berakhir, mereka pasti akan bertanya kepada mereka, bagaimana menjadi sekuat mereka. Setelah beberapa menit lagi, para pahlawan kita tiba di gerbang utama, yang telah diterobos oleh zombie. Setelah menganalisisnya, Han bahkan tidak menyadari makhluk apa ini, tetapi mereka jelas kekurangan vitamin. Seorang penguasa tua datang terlambat, mulai menjelaskan kepada sang pahlawan, bahwa zombie adalah makhluk yang tidak memiliki pikiran, didorong hanya oleh rasa lapar. Mereka pada dasarnya adalah mayat berjalan, jadi rasa bersalah. Anda tidak harus menderita, kata Han, dan dengan satu dorongan, dia memusnahkan zombie itu. Tuan tua itu bertanya, apa rencana mereka? Sebagai permulaan, sang pahlawan ingin menggunakan kekuatan payudaranya. Dorong saja orang yang sudah mati keluar kastil. Ada apa dengan wajah tuan tua itu? Kau tidak suka rencanaku? Tidak dan tidak, Tuan Han Sol, dia hebat. Itulah yang saya katakan, Mr. Han Sol. Kalau begitu biarkan aku memimpin sisa operasi. Sementara Anda mendorong mereka kembali. Tidak masalah. Kalau begitu, Anda bisa mengambil alih komando. Penguasa tua itu segera membagi para hantu ke dalam beberapa tim. Kelompok pertama dan kedua akan berpencar di sekitar area tersebut, dan mereka akan menyelamatkan warga sipil. Yang ketiga dan keempat akan memanjat tembok dan membantu tentara manusia. Dan yang kelima akan membantu Tuan Han Sol. Kecuali dia melakukan pekerjaan yang baik dalam mendorong seluruh Arafah ini sendirian. Weida mengalihkan perhatian tuan tua itu, dan meminta para monster untuk menutup gerbang utama. Jika tidak, semua ini akan sia-sia. Tapi masalahnya adalah, mereka sudah hancur. Tidak ada yang bisa ditutup. Tidak ada yang bisa menghentikan pasukan zombie. Beruntung bagi mereka, Blood melihatnya, dan bersama dengan rekan-rekan pelatihannya yang lebih tua yang tidak diizinkan Han untuk berpartisipasi dalam perang. Dia membawa beban yang sangat besar untuk menguraikan serangan para raksasa. Wirda dan Rumi sangat kagum dengan bagaimana mereka bisa membawa beban tersebut, dan mereka membawanya dengan susah payah. Salah satu pembuat gol meminta agar blok ini terus maju. Otot pahanya yang besar sudah mulai aus. Gul tidak akan bisa melangkah lebih jauh lagi. Blok tersebut berteriak bahwa mereka tidak boleh menyerah. Gul memahami kekhawatirannya terhadap rekannya yang lebih tua. Namun, jika ia berlatih secara berlebihan, ia akan mengalami cedera dan tidak dapat berlatih setidaknya selama seminggu. Jadi, mereka harus membiarkannya saja, dan terus berlatih tanpa dia. Apa-apaan, bukan itu yang dikhawatirkan oleh blok ini. Mereka bertiga akan dihancurkan oleh beban raksasa ini. Tatapan matanya mulai memudar secara perlahan. Saya kira begitulah cara dia akan mati. Oh, itu terasa lebih baik. Tuan tua itulah yang datang menyelamatkan mereka. Dan 10 kali lipat berat Ket Label. Dan juga memerintahkan kelompok 5 untuk membantu kelompok Ket Label. Dan dengan semangat baru, mereka bergegas menuju gawang, untuk menutup celah di lini pertahanan. Dan suatu ketika Han mendorong gerombolan itu keluar tembok Maria. Blok, bersama dengan 2 gulas, membawa beban ke tempat yang tepat, dan memblokir lorong. Mereka berhasil, melalui kekuatan persahabatan pria sejati. Setelah sukses besar, Tuan Tua memerintahkan kelompok angkat besi untuk beristirahat. Dan semua kelompok kecuali kelompok pertama dan kedua,
dorong kembali para zombie dengan Hansol. Para ghoul langsung menyerbu ke arah dinding, dan melompat dari mereka dengan selamat. Untuk tuan mereka, dan mereka mulai membantunya. Tidak lupa untuk bekerja keras, untuk distribusi beban yang tepat. Dan pada saat itu, seekor zombie menerjang ke arah salah satu pembangun guli. Pria di dinding memperingatkan dia untuk waspadalah terhadap gigitannya, atau dia akan berbalik, namun semuanya sudah terlambat. Zombie itu mencengkeram mati si hantu, dan sekujur tubuhnya terasa seperti disambar petir. Sambil mengertakkan gigi, ia berusaha untuk tidak menyerah pada mantra nujum. Namun, setelah beberapa saat, ia tidak tahan lagi dan melolong seperti binatang buas, kecuali pasangannya, menyikutnya, dan menyuruhnya untuk tidak mengendur. Berpura-pura dia terinfeksi. Mereka mayat hidup juga. Mereka tidak bisa menjadi zombie. Apa yang bagi Rumi tampak seperti sebuah tragedi yang mengerikan. Bagi mereka, ini hanyalah hiburan. Dan seolah-olah menyadari bahwa tidak ada gunanya menggigit guli builder. Para zombie menerjang ke arah pahlawan kita. Namun, ketika gigi busuk mereka mencapai otot trapezius Han, mereka baru saja bangkrut. Jangan mencuci otot saya. Dengan mengancam, Han berkata dan memusnahkan pria busuk itu dengan satu sapuan telapak tangannya. Ben memperhatikan ghoul dan orang asing itu tidak mengerti mengapa mereka berperang di pihak manusia. Namun, itu tidak menjadi masalah. Ahli kimia hanya mengatakan Fas, dan anjing-anjingnya yang setia menerjang mereka. Namun, Guts dan Griffith, yang belum memaafkan mereka atas kematian Ivan dan Ox, tidak dapat melewatkan kesempatan untuk membalas dendam, dan langsung saja bergegas maju. Saat itu, Weirdo mengarahkan Hansol ke Ben, duduk di kejauhan di bawah pohon, dan dia mengatakan bahwa itu semua adalah kesalahannya. Namun, sang pahlawan tidak melihat di mana Ben ini duduk. Sang pangeran memintanya untuk terus berjalan ke depan, dan saat itulah dia melihat pria berambut biru. Dialah yang harus dihajar. Menyadari apa yang perlu dilakukan, sang pahlawan menyuruh Gulam untuk tinggal di sini, dan saya sendiri dengan ayunan lengan terbalik, membuka jalan untuk diri saya sendiri. Di sisi lain, sang pangeran, sekali lagi yakin, kekuatan Hansol itu adalah semacam keajaiban. Sementara itu, Ben mengeluh kepada Elise tentang betapa tidak bergunanya semua orang. Dia tidak ingin terlibat secara pribadi, tapi variabel baru memaksanya untuk melakukannya. Keluar untuk bertemu dengan sang pahlawan. Mereka berpapasan dengan Mahacha yang kuat, dan setelah hampir mengkosklemin Jojo, mereka mulai mempersiapkan diri. Dan beberapa detik kemudian, saling melempar satu sama lain. Ahli kimia yang sudah bertobat itu beradu argumen dengan seorang pria heteroseksual. Namun, setelah bertukar beberapa kata, jelas bahwa dalam hal kekuatan kasar, Hero 100 kali lebih kuat dari Ben. Dalam satu gerakan yang bersih, Han mengangkatnya ke atas tanah, dan kemudian mulai mencekiknya. Ahli kimia mencoba untuk melawannya, tetapi hal itu tidak berpengaruh. Benarkah begitu? Tanya Han, dan menerapkan latihan panjat tebing. Dengan itu dia menyeret bajingan itu ke depan, menyeretnya di sepanjang tanah. Kedua pendekar pedang itu sedang bertarung melawan zombie Gromila saat ini, dan Eliza merasakan bahaya, dan segera mengenakan seragam tempurnya, dan bersama anjingnya, dia langsung menerjang musuh yang tidak dikenal itu, yang ternyata adalah seorang perempuan, bukan sembarang gadis, keponakan kesayangan Bibirion, namanya Rian. Sementara gadis-gadis itu bertukar pukulan, Eliza mengirim anjing itu untuk menyelamatkan Ben, dan anjing itu segera mematuhi perintah tersebut. Setelah itu, pertempuran dua pendekar pedang mulai mendapatkan momentum. Tapi untuk saat ini, kita akan beralih ke tuan tua, dengan karet gelang, terbuat dari siput. Gully Builders membentangkan batu besar, yang mengurangi berat batu besar itu, dan segera setelah dia meluncurkannya ke udara, dia segera mengubah sihirnya. Dia mulai menambah berat batu besar itu, yang, ketika mencapai titik maksimum, entah bagaimana meledak, dan pecahan-pecahannya menimpa para zombie. Aku tak tahu mengapa batu itu meledak, tapi kita akan menganggapnya sebagai sihir. Namun demikian, mereka sudah memuat cangkang baru. Kelompok pertama memeriksa apakah masih ada zombie yang tersisa di daerah tersebut. Kelompok kedua membangun celah di dinding, dan kelompok ketiga dan keempat, Tuan Tua memerintahkan kami untuk mulai membunuh zombie, bukannya mendorong mereka kembali. Menyaksikan semua ini, Count Weirdo menghargai kualitas kepemimpinan dari hantu yang tidak memiliki kekuatan ini. Seolah-olah dia berada di atas medan perang dan bisa melihat cara terbaik untuk mendistribusikan pasukannya. Ada beberapa kasus di masa lalu, ketika monster bergabung dengan manusia, dan menjadi pahlawan legenda. War Dagon adalah panglima perang yang brilian, pahlawan perang iblis besar keempat. Melihat Tuan Tua, Weirdo mengingatnya secara khusus, dan kita kembali ke Han, yang terus menyeka Ben ke tanah. Sang ahli kimia memanfaatkan momen tersebut, mengubah tangannya menjadi tongkat berduri, dan dengan sekuat tenaga, dia meninju sisi sang pahlawan. Namun, Han mencengkeram lengannya, dengan otot-ototnya yang miring. Ben tidak menyadari makhluk apa itu. Tangannya terjebak dalam otot orang asing ini. Sementara itu, anjing sang ahli kimia berhasil menemukan tuannya, dan meneriakkan Bonado. Ini adalah mantra nujum, dikombinasikan dengan sihir angin. Tulang-tulang yang berterbangan di Bonado sekeras baja. Jika tidak terlindungi, mereka akan memusnahkan manusia tanpa
tanpa perlindungan. Dan sekarang sebanyak 5 Bonado Es langsung menyerbu Hanzol yang tak berdaya. Namun, hal itu sama sekali tidak membahayakan sama sekali. Tapi sayangnya, hal ini membuat pahlawan kita terganggu, dan Ben melakukannya. Sebuah obat khusus, yang tidak ingin dia gunakan. Karena itu terlalu menyakitkan. Han tidak mengerti sama sekali apa yang terjadi di sini, dan mencekik musuhnya lebih jauh. Namun, tenggorokannya tiba-tiba dicengkeram oleh ahli kimia, dan lehernya sendiri berubah menjadi bola yang tidak bisa dipahami. Karena itu, sang pahlawan bahkan tidak bisa menangkap bajingan itu dengan benar. Memanfaatkannya, ahli kimia itu memukul Han dengan sangat keras, bahwa dia baru saja terbang ke atas, dan ketika dia mendarat, Ben seperti seorang pelompat. Dia mulai memantul dari satu sisi ke sisi lain, dengan kecepatan manusia super. Melihat perubahannya dalam gaya bertarung musuh, sang pahlawan segera menyadari, jadi apa masalahnya di sini? Tergantung pada perlekatan otot ke tulang. Anda dapat membaginya menjadi putih dan merah. Memikirkan hal ini, Han mulai berpose untuk mengimbangi kerusakan akibat serangan ini, dan dia melanjutkan pemikirannya. Otot merah memainkan peran penting dalam mendapatkan oksigen. Itu sebabnya mereka mengandung banyak mioglobin, mewarnai mereka dengan warna merah. Akibatnya, mereka mengalami kelelahan, jauh lebih lambat, tetapi kontraktilitas otot terpengaruh. Namun, otot putih, karena kurangnya mioglobin, mereka lebih cepat lelah, tapi kontraktilitas terjadi, juga berkali-kali lebih cepat. Itulah yang memungkinkan Ben mencapai kecepatan tersebut. Dia bahkan berhasil melewatinya. Pose pahlawan yang sempurna, namun ia tidak menyerah, dan mulai berpose dengan lebih kuat lagi. Ini adalah pertarungan daya tahan. Ia hanya perlu menunggu lawannya kehabisan tenaga. Namun saat itu Hanzol belum mengetahuinya, bahwa tubuh Ben diciptakan bukan melalui latihan keras. Itu adalah kimia, dan ketika mereka berhadapan langsung dengannya, Ben menyadari hal itu dengan cara yang kasar. Dia pasti akan kalah dari orang ini. Maka dia memutuskan untuk menghindari konfrontasi yang keras. Sang pahlawan menghargai massa otot yang luar biasa dari orang aneh itu. Tetapi kontrol otot juga penting, untuk memaksimalkan kekuatannya. Tentu saja dengan tubuhnya yang terus membesar, dia sendiri tidak bisa mengendalikan ototnya sepenuhnya. Itulah mengapa dia menunggu sampai pria cepat ini kehabisan tenaga. Pada titik ini, kita beralih ke para pendekar pedang, yang melawan Thunderbolt. Dia menahan gempuran mereka dengan mudah, dan tidak malu menyebut lawan-lawannya sebagai orang lemah. Mereka tahu betul bahwa mereka lebih lemah darinya, tapi monster ini tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan persahabatan alami mereka yang kokoh. Dengan kata-kata itu, Griffith menerjang zombie tersebut, tapi kemudian dia mendapat pukulan di wajahnya yang cantik, dan terbang beberapa meter jauhnya. Guards kali ini menyerang dari belakang, dan dengan energi pertempuran, dia memberikan pukulannya yang paling dahsyat. Akan tetapi, dia terlalu lambat, dan Thunderbolt menghilang begitu saja dari genggamannya. Karena kelambanannya, pria besar itu, dia hampir membunuh temannya, tapi dia memiliki kekuatan yang cukup untuk berhenti. Terima kasih para dewa, dia tidak membunuhnya, kecuali para zombie pada saat ini. Saya siap mengalahkan mereka dengan satu pukulan, tapi dia terhempas oleh segumpal energi yang aneh. Bepergian dengan kecepatan supersonik, ternyata Hanzol yang terbang kembali dari pukulan Ben. Tanpa membuang waktu, dia berlari kencang kembali ke apoteker, meninggalkan para pendekar pedang sendirian dengan mayat yang akhirnya mati. Di waktu yang sama, di sebuah kota kecil yang jauh dari kabupaten, seorang utusan datang berlari ke Panglima tertinggi Rion. Hampir kehabisan napas, dia melaporkan kepada istrinya, County Widow telah diserang oleh pasukan zombie. Tapi yang satu itu menjawab, bahwa tentara regular sangat mampu menangani orang mati. Itu benar, tetapi masalahnya adalah Ben bertanggung jawab atas orang-orang yang sudah mati. Mendengar nama itu, Riona tertawa terbahak-bahak. Betapa sialnya dia diserang saat ini. Bagaimanapun, ada dua perisai di wilayah ini saat ini. Sekutu terpercaya Hanzol, dan keponakan kesayangannya, Ryan, yang kekuatannya setara dengan kecantikannya.